Siapa? Kak Empat! Kak Empat, bangun! Xiao Wu, kamu di luar. Kak Empat, tadi aku panggil kamu berkali-kali. Kenapa tidak jawab? Aku benar-benar ketakutan. Pangeran Rui itu orangnya tidak baik, Kak. Jangan suka dia lagi, ya. Jangan juga bertengkar dengan ayah. Karenanya ibu bilang, ayah mengurungmu di gudang itu demi kebaikanmu. Kamu baik-baik saja? Ini Xiao Wu, tapi orang yang datang memberi kabar. Bukankah dia bilang Xiao Wu sudah mati? Ibu sangat berduka. Dia memegang mayat Xiao Wu, lalu melompat ke sumur di dalam rumah. Apa yang terjadi? Kenapa aku masih bisa bertemu Xiao Wu? Ini bukan mimpi ini. Ini nyata. Aduh, pasti Kak Empat dipukul ayah sampai bodoh. Bu, Kak Empat jadi bodoh, dia sampai menampar wajahnya sendiri. Ini bukan mimpi. Xiao Wu masih hidup. Bukankah ini gudang tempat aku sering dihukum karena kenakalanku dulu? Ini pasti kayu bakar yang diam-diam ditambahkan ibu karena khawatir aku merusak gudang. Ibu Liu melahirkan 5 anak, 3 laki-laki, 2 perempuan. Anak pertama dan kedua sudah menikah. Anak ketiga perempuan, sudah bertunangan. Pernikahannya tahun depan. Aku anak keempat di antara 5 bersaudara yang paling nakal dan bandel. Jadi sejak kecil gudang ini sudah aku masuki berkali-kali. Kak Empat, kedinginan biarkan saja untuk darurat. Di bawah, pasti masih di bawah. Kakak ipar kedua, Luan Er, sudah pulang. Sepertinya aku mimpi buruk yang sangat panjang. Mimpinya berakhir, aku masih nyonya. Keempat keluarga Yun yang bandel, karena dijebak Pangeran Rui, ayah salah paham, dan mengurungku di gudang ini. Syukurlah, semuanya belum terjadi. Semuanya masih bisa diperbaiki. Tidak, aku ingat besok ayah akan pergi ke istana untukku memohon izin pernikahan dengan Pangeran Rui. Musuh dari utara menyerang perbatasan. Aku mengabulkan permohonan pernikahanmu. Namun jika pasukan keluarga Yun bersedia berangkat untuk mengusir musuh, pada hari kemenangan kembali, akan menjadi tanggal pernikahan besar. Hamba menerima titah. Tapi baru 10 hari berlalu, kabar buruk sudah kembali. 90.000 pasukan keluarga Yun tewas seluruhnya. Tewas di ngarai angin hitam. Semua orang bilang ayah terlalu terburu-buru. Surat pengkhianatan ada di sini. Surat palsu, seluruh keluarga Yun tidak ada yang selamat. Pasukan keluarga Yun sudah dibasmi. Keluarga Yun runtuh. Kerajaan Nanchu ini, cepat atau lambat akan menjadi milikku. Surat itu dibuat dengan sempurna. Tidak, aku tidak boleh membiarkan ayah pergi ke istana. Ibu, Pangeran Rui adalah serigala. Jangan percaya padanya. Ibu. Ayahmu terlalu keras. Wajahnya bengkak seperti ini. Ah, kenapa dahinya begitu panas? Luan Er. Luan Er, ada apa denganmu? Cepat, ada orang. Panggil dokter, cepat panggil dokter. Cepat, aku akan gendong adik keempat kembali ke pavilion Luan Feng. Lan Er, ibu di sini. Ibu di sini. Cepat tutup jendela barat. Jangan sampai angin masuk ke tubuh yang sakit. Kakak kedua, kakak ipar. Tidurlah. Ibu menjagamu. Masuk angin dingin ke tubuh. Darah beku menyerang jantung hingga muntah darah. Minum dulu ramuan penenang dan penurun panas. Istirahat yang tenang adalah yang terbaik. Rucun, ikut dokter mengambil obat. Yang lain, mundurlah dulu. Aku sudah bilang dari dulu jangan dikurung dia. Kamu tidak mau dengar. Sekarang Luan Er kehilangan setengah nyawanya. Kamu puas? Ibu, ayah juga marah sesaat. Di hatinya dia juga sayang adik keempat. Ya, Ibu. Adik keempat sedang sakit. Kita jangan bertengkar lagi. Ibu jangan memarahi ayah. Kakak keempat akan sembuh. Aku juga sayang dia. Hanya saja Pangeran Rui, Xiao Xuan Rui, hatinya tidak baik, bukan pasangan yang baik. Kaisar belum menetapkan putra mahkota. 5 pangeran berebut tahta semakin sengit. Keluarga Yun kami memegang kekuasaan militer. Awalnya ingin tidak terlibat. Tapi sekarang terjadi masalah ini. Pasti akan terseret ke pusaran. Jika tidak memihak, akan dianggap musuh oleh semua pangeran. Cepat atau lambat jadi korban perebutan tahta.
Besok, sidang istana. Aku akan memohon titah kepada Kaisar untuk menjodohkan Luaner dengan Pangeran Rui. Yun Luan, menurutmu, kenapa keluarga Yun hancur? Akulah yang merancang fitnah bahwa ayahmu memberontak. Akulah yang membantai 90.000 prajurit keluarga Yun. Jenderal sudah pergi ke istana sebelum fajar. Katanya mau memohon titah pernikahan untuk nona keempat. Tidak. Ayah tidak boleh pergi. Luaner, kenapa kau bangun? Cepat berbaring, kau masih demam. Benar, adik keempat. Ada apa? Bicarakan setelah kau sembuh. Ibu, aku sudah sadar. Pangeran Rui bukan jodohku. Mimpi buruk itu terlalu nyata. Aku tidak bisa mempertaruhkan nyawa seluruh keluarga Yun. Rucun, siapkan kereta. Nona, kondisi tubuhmu. Cepat. Luaner, kau mau kemana? Ayahmu sudah masuk istana. Adik keempat, jangan gegabah. Biarkan aku yang mencegat ayah. Kakak ketiga, aku sudah dewasa. Pernikahanku sendiri. Aku sendiri yang akan mengurusnya. Kakak ketiga, tenanglah, aku pasti kembali dengan selamat. Cepat ke gerbang istana. Pastikan cegah ayah. Pangeran, Jenderal Penjaga Negara Yun Fuking sudah sampai di gerbang istana, sepertinya karena nona keempat Yun sakit parah. Mau masuk istana memohon titah pernikahan dari Kaisar? Bodoh, ternyata seperti dugaanku. Segera kirim pesan ke perbatasan, sesuai rencana, sebarkan berita musuh menyerang. Setelah Yun Fuking menerima titah, memimpin pasukan pergi berperang, aku akan memanfaatkan kekuatan pasukan keluarga Yun untuk meminta pujian dari ayahanda Kaisar. Siapkan kereta, ganti pakaian, masuk istana. Cepat, lebih cepat lagi. Ayah, jangan pergi. Berhenti, area terlarang istana, tidak boleh dimasuki sembarangan. Tanpa izin, tidak boleh masuk istana. Mundur. Apakah meski sudah mimpi buruk itu, aku tetap tidak bisa mengubah takdir kehancuran keluarga Yun? Xiao Xi. Kakak tertua. Aku tidak mau menikah dengan Pangeran Rui. Aku sungguh tidak mau menikah dengannya. Kakak percaya padamu. Jangan takut, kakak akan membawamu masuk. Ayah, tunggu sebentar. Luaner, kenapa kamu datang? Kamu masih demam. Aku akan pergi memohon restu pernikahan untukmu. Setelah kamu sembuh, kamu akan menikah dengan megah ke Istana Rui. Ayah, aku tidak mau menikah dengannya. Dulu aku memang belum dewasa, terbuai oleh nafsu. Sekarang setelah sakit parah, akhirnya aku mengerti apa yang ayah katakan itu benar. Xiao Xuan Rui punya niat jahat, sama sekali bukan jodohku. Aku mohon, ayah jangan pergi memohon restu itu. Kamu benar-benar sudah berpikir matang. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi kesempatan untuk menyesal. Aku tidak akan menyesal. Hahaha, baiklah. Pantas saja kau anak keluarga Yun. Kamu bilang tidak usah, ya tidak usah. Pernikahan ini kita batalkan. Maaf, ayah. Dulu aku terlalu manja. Membuat ayah dan ibu khawatir. Shen Er, antar adikmu pulang untuk beristirahat. Urusan di sini, biar aku yang urus. Dokumen kilat 800 Li, laporan militer darurat perbatasan. Laporan militer darurat. Dalam mimpi,
Saat ini juga ada dekret kekaisaran yang menjadikan Pangeran Rui sebagai wakil jenderal. Tapi, Luan Er, ada apa denganmu? Wajahmu pucat sekali. sekarang langkah pertama Pangeran Rui sudah kugagalkan. Dia pasti akan memulai rencana keduanya. Yin Bailian. Bibir sumbing ini sangat menyeramkan. Siapa yang mau membelinya? Keluarga kaya memilih budak yang cantik. Penampilannya seperti itu. Yin Bailian, dalam mimpimu kau masuk ke istana dan membuat ibuku bunuh diri. Kali ini, jangan harap. Tolong selamatkan aku, Tuan. Kumohon, belilah aku, agar aku bisa menguburkan ibuku. Aku akan membalas budi seumur hidupku. Gadis ini sungguh menyedihkan. Kakak, jangan bergerak. Di jalanan ramai begini, kenapa kau hanya menghadang gerobak keluarga Yun? Ku dengar keluarga Yun paling baik hati. Keluarga Yun memang baik hati, tapi kau salah orang. Aku ini terkenal sebagai pembuat onar di ibu kota. Banyak orang menderita di dunia. Kenapa aku harus menyelamatkanmu? Nona Yun keempat, gadis ini kelihatan kasihan, jika kau tidak menolongnya, dan diketahui Pangeran Rui, dia paling benci, wanita yang keras hati. Mana mau dia menikahimu? Cepat beli dia dan bawa ke istana jenderal. Aku bisa bicara baik tentangmu di hadapan pangeran, sebagai imbalan atas giok yang kau berikan padaku, bagaimana? Pelayan ini pintar mengatur. Siapa yang tak tahu? Nona Yun keempat tidak takut apapun. Hanya takut Pangeran Rui mengabaikannya. Nah, itu baru benar, Nona keempat memang pintar. Oh, ya. Aku sedang mencari giok kakak. Ternyata kau, budak, yang mencurinya. Budak yang mencuri harus bayar. Yun Luan, kau gila. Ini jelas kau berikan padaku untuk menyenangkan pangeran. Kau tidak takut aku akan lapor ke pangeran, perbuatanmu hari ini? Silakan pulang dan beritahu Xiao Xuan Rui. Aku putus hubungan dengannya mulai sekarang. Memang budak ini yang mencuri. Hadiah dari mendiang kaisar harus dihukum. Yun Luan, tunggu saja. Pangeran Rui tidak akan melepaskanmu. Mau pergi kemana? Pertunjukan ini belum selesai. Nona, jangan bilang aku tidak membantu. Melihatmu begitu kasihan, jika aku tidak menolong, bukankah mengecewakan semua penonton di jalan? Nona keempat, apa yang akan kau lakukan? Semuanya, wanita ini sebenarnya adalah kecantikan langka dari Nanchu, agar kalian tidak menyesal. Hari ini aku akan membuka wajah aslinya. Ya ampun, setelah dicuci ternyata sangat cantik. Aku tawar 50 tael, 100 tael, aku mau, 1000 tael, cantik seperti ini. Siapa yang dapat beruntung? Lihat, jadi budak itu sangat menyedihkan. Jadilah selir kesayangan, makan enak, minum enak, betapa nikmatnya. Bukan begitu, Yin Bailian? Kau, bagaimana kau tahu namaku? Kakak, ayo pergi. Luan Er. Rucun, cepat pulang ke istana. Panggil dokter istana. Baik. Kenapa Yun Fuking belum bicara soal pernikahan? Apa yang ditunggu rubah tua ini? Perbatasan darurat. Yun Fuking, aku perintahkan kau sebagai panglima. Segera kerahkan 200.000 prajurit dan berangkat. Patih menerima titah. Yun, sahabatku, pilihlah salah satu pangeran sebagai wakil panglima untuk berlatih dalam perang. Patih memilih pangeran ketiga, Pangeran Yi. Patih menerima titah. Jenderal Yun Pangeran dengar Luan Er masuk angin? Aku tadinya mau menjenguknya, tidak tahu. Pangeran terlalu sopan. Putriku beberapa hari lalu secara bodoh menghina pangeran. Untungnya tidak terjadi kesalahan besar. Dia sudah sadar akan kesalahannya. Tidak akan mengganggu pangeran lagi. Hamba sedang mengenakan baju besi. Tergesa-gesa untuk berangkat perang. Mohon pamit duluan. Si bodoh itu ternyata benar-benar bisa melepaskan. Pangeran, Wei Ming mengalami masalah. Nona Yin tidak bisa masuk ke istana, dijual oleh Nona Yun. Keempat di depan umum, Wei Ming juga tangannya dipotong olehnya. Apa katamu? Dia berani menyentuh orangku. Pangeran, sekarang rencana berantakan total Nona Yin juga dalam bahaya.
Selamatkan Yin Bailian. Jika kurang sehelai rambut pun, kau datang dengan kepala di tangan. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa kulakukan, Xiao Xuan Rui, karena keluarga Yun tidak tahu diri. Maka rencana cadangan diaktifkan. Xiao Xuan Rui tidak akan berhenti, Yin Bailian tidak bisa masuk ke istana. Dia pasti akan ada cara lain. Nona, cepat minum obat. Minumlah, berkeringat. Masuk anginmu akan sembuh. Siapa ya? Memasukkan Yin Bailian ke sini. Tidak lain adalah tipuan wanita cantik. Di bawah ayah, yang suka perempuan hanya Handang, tapi Handang selama ini bukan tidak ada yang diam-diam menyuap Handang untuk membuatnya mengkhianati ayah. Handang tidak pernah memiliki niat buruk. Tipuan wanita cantik Xiao Xuan Rui ini, apakah benar-benar efektif untuk Handang? Celaka, aku lupa, hari ini adalah hari kecelakaan Pangeran Yan. Dalam mimpi, malam ini pesta Xiao Tingyan diracun oleh pelayan kepercayaannya. Pelayan itu adalah pion yang ditanam Xiao Xuan Rui selama 10 tahun. Jika Xiao Tingyan mati, kekuasaan militer 10.000 tentara perbatasan utara berganti pemilik keluarga Yun akan benar-benar terisolasi. Panggil kakak kedua cepat temui aku. Xiao Si, ada apa? Kakak kedua, kemampuan meringankan tubuhmu luar biasa. Hindari semua orang, menyusup ke istana Pangeran Yan, harus melihat sendiri, Pangeran Yan membuka surat ini. Menyusup ke istana pangeran? Itu adalah kejahatan pengkhianatan yang hukumannya mati. Kakak kedua, percayalah padaku surat ini akan menyelamatkan nyawa Pangeran Yan juga nyawa keluarga Yun. Aku pergi, Kak. Tunggu aku. Ayah tidak bisa pergi berperang, lembah angin hitam adalah tempat mati. Aku bermimpi 90.000 prajurit. Yun berlumuran darah, kau dan kakak-kakak tidak kembali. Berandal, perintah kekaisaran sudah turun. Kau berani menghalangi pasukan hanya karena mimpi, dan bicara hal durhaka seperti itu. Ayah, mimpi itu terlalu nyata. Kita tidak bisa mempertaruhkan nyawa keluarga. Pangeran Rui akan menghasut Han Qi dan Liu Fan. Seseorang akan menaruh surat pengkhianatan di ruang belajarmu. Ayah, kumohon singkirkan mereka. Diam! Han Qi sudah bertempur bersamaku 30 tahun. Zhu Cheng buta satu mata karena melindungiku. Liu Fan tewas bersama keluarganya demi melindungi ibumu. Kau, demi Pangeran Rui, mau menyuruhku membunuh saudara-saudaraku sendiri. Kau gila. Jika ada satu kata bohong dariku biar aku hancur seperti pecahan porselen dan tidak akan pernah bangkit kembali. Kau demam tinggi, omong kosong semua. Ayah, itu 90.000 nyawa. Orang, antar nona keempat, kembali ke kamar kurungan selama 10 hari. Jika dia melangkah keluar pintu, hukum keluarga berlaku. Jenderal, apa nona keempat tidak apa-apa? Kenapa ku dengar dia menangis terus? Jangan hiraukan demam. Jadi bicara ngawur. Tidak perlu dipedulikan. Mana kakak kedua, kakak pertama? Mereka sudah tidak sabar. Pasukan sudah berangkat, kakak keduamu bilang urusannya yang kau minta sudah selesai. Kalau kakak pertama juga sudah berangkat. Ya, kakak pertama sudah lama pergi lebih awal dari ayah mertua Xiao Si. Kau mau cari mereka? Xiao Si, kau masih sakit? Mau kemana? Cepat. Lihat, itu nona keempat. Nona keempat datang, mengejar dalam keadaan sakit. Mungkin dia datang untuk mengantar Pangeran Rui. Nona keempat, Pangeran Rui menunggumu di depan. Semoga segera minum arak pernikahan kalian. Kau menggagalkan rencanaku. Sekarang baru ingat minta maaf padaku? Cinta nona keempat pada pangeran sungguh mengharukan. Yun Luan ingin aku memaafkanmu. Lihat dirimu dulu. Pangeran Rui, minggirlah. Kau menghalangi jalanku. Apa katamu? Anjing baik tidak menghalangi jalan. Minggir, aku mau mencari kakakku. Xiao Si, ayah menghukummu tahan rumah. Berani sekali kau melanggar perintah dan mengejar ke sini, mau ditambah hukuman lagi. Kau memang biasa seenaknya. Tidak takut pada ayah. Kakak, aku buru-buru dari rumah. Ada yang ingin kukatakan padamu. Kakak, semalam aku bermimpi. Pangeran Rui akan bersekutu dengan beberapa wakil komandan ayah, mengepung 90.000 tentara keluarga Yun di lembah Heifeng, berniat membunuh kalian semua. Kau harus waspada dengan Han Qi, Liu Fan, dan Zhou Cheng, ketiga orang ini. Mereka mungkin akan mengkhianati ayah, bergabung dengan Pangeran Rui.
Xiaoxi, jika kau benar-benar bermimpi itu hanya mimpi belaka. Mimpi mana bisa dikaitkan dengan kenyataan? Kau benar-benar keterlaluan. Kakak, dengarkan aku, mimpi ini tidak bisa diabaikan. Istana Pangeran Yan juga menemukan berita ini. Xiao Xuanrui sudah membujuk Han Qi dan Liu Fan, mereka akan memancing tentara keluarga Yun masuk ke ngarai Heifeng. Di sana dikelilingi gunung di 3 sisi. Masuk bisa, keluar tidak. Kau belum pernah ke perbatasan. Bagaimana kau tahu topografi ngarai Heifeng? Kakak, ini peta yang diberikan Pangeran Yan padaku. Kakak, kumohon, waspadai Han Qi. Pastikan kau membawa ayah dan kakak kedua pulang dengan selamat. Suratmu itu menyelamatkan nyawa Pangeran Yan. Apakah dia curiga? Dia sengaja menjatuhkan cangkir teh. Kucing itu menjilat tehnya, langsung mati, kata Pangeran Yan. Dia berhutang nyawa padamu. Lingkungan kerajaan sangat rumit, mulai sekarang jauhi Xiao Tingyan. Kakak kedua, keluarga kita sudah berada dalam pusaran. Ingat, dalam segala hal dengarkan kakak pertama, jangan percaya Xiao Xuanrui. Sudahlah, di rumah, tunggu aku pulang dengan patuh. Nona keempat, kau adalah kesayangan tentara keluarga Yun. Jangan sampai kehujanan, nanti sakit. Ayah, kakak-kakak, kalian harus kembali. Bisa berdiri sendiri? Yun Luan memberi salam pada Yang Mulia Pangeran Yan. Dia yang menyelamatkanku. Yang Mulia Pangeran Yan, surat ini menyangkut hidup dan mati. Setelah membaca, kau akan tahu. Pangeran, obatnya sudah dingin. 10 tahun kau melayaniku, terima kasih. Pulang dan beritahu Yun Luan. Aku terima budi ini. Kau pernah melihatku? Dulu di istana, aku pernah melihat ketampanan pangeran. Pangeran, aku sudah sembuh. Terima kasih, pangeran. Hamba memberi hormat kepada Pangeran Yan. Pangeran Yan. Bangun. Pangeran, kau terlalu tidak memperhatikan kesehatanmu. Ada urusan apa? Tidak bisa serahkan pada bawahan saja? Suruh orang lain bawa dia kemari. Apa dia bisa mati? Kesehatanmu memang sudah lemah. Sekarang kau kehujanan lagi, besok pasti masuk angin. Bahkan jika kau tidak peduli pada tubuhmu, setidaknya pikirkan kami para pelayan, apa nyawanya lebih berharga daripada pangeran? Sebagai pelayan, pantas memfitnah tuan seperti ini? Lagi pula, sindiran ini pasti untukku. Maaf, pangeran. Akulah yang merepotkanmu. Hei, diam. Apa kau berhak bicara di sini? Tidak tahu sopan santun. Cepat pergi. Hei Yi. Pemuda ini ternyata Hei Yi. Dalam mimpiku, dia musuh terkuat yang ditakuti Xiao Xuanrui. Ada apa dengan wanita ini? Dia terus menatapku. Apa dia suka padaku? Wanita ini pasti sengaja mendekati pangeran. Entah untuk harta, atau untuk kekuasaan. Pokoknya, pangeran memiliki ketiganya. Tahan liurmu. Jangan jadi gila setiap lihat pria tampan. Hei, Aku tidak bermaksud begitu. Hei memang selalu manja. Jangan kau ambil pusing. Aku tidak berani ambil pusing. Pemuda ini tidak bisa sembarangan diusik. Tidak perlu, pangeran. Aku. Soal surat yang kau kirim lewat kakak keduamu. Aku ingin bicara baik-baik denganmu. Aku tahu kau tak akan membantuku tanpa alasan. Kemarilah, duduk. Minum obat ini dulu. Ini manjur untuk masuk angin. Bagaimana kau tahu aku masuk angin? Soal nona keempat Yun yang sakit karena Pangeran Rui, sudah tersebar di seluruh ibu kota, bukan rahasia lagi. Minumnya begitu lahap. Tidak takut aku meracunimu? Kau dan aku tidak punya dendam.
tidak ada alasan untuk mencelakaiku. Karena aku berniat menyelamatkanmu, aku percaya pada karaktermu. Jika kau orang yang penuh kejahatan, aku tidak akan ikut campur. Dan membuat kakak keduaku nekat masuk ke istana Pangeran Yan. Dengan penjagaan istana Pangeran Yan tidak semudah itu untuk masuk. Untunglah kakak keduaku cukup mahir dalam ilmu meringankan tubuh. Bagaimana kau tahu ada mekanisme di istana Pangeran Yan? Bukankah pertanyaan itu berlebihan, Pangeran Yan? Karena aku tahu pelayan itu hendak meracuni tuan, masa aku tidak tahu sistem keamanan di istana? Si bodoh ini malah pamer di depan pangeran. Apa dia ingin menarik perhatian pangeran? Apa maksud tatapan pangeran? Apa pangeran benar-benar terpesona olehnya? Tidak, pangeran milik Putri Mingyue. Selain putri, tidak ada wanita di dunia ini yang pantas untuk pangeran. Pangeran, kau tahu, aku dulu tergila-gila pada Pangeran Rui, sering mengikutinya. Jadi aku tahu banyak rahasianya. Pelayan di sisimu itu, dia sejak awal adalah orang suruhan Pangeran Rui. Dia butuh waktu paling lama, perlahan-lahan mendapatkan kepercayaan pangeran. Keteguhan hati seperti itu, pasti jarang orang yang mampu melakukannya. Pangeran Rui bukan lawan yang mudah. Wataknya, termasuk orang-orang yang bergantung padanya, kekuatan itu, jangan dianggap remeh. Terutama selir kekaisaran saat ini, dia sudah lama membangun dukungan untuk Pangeran Rui. Hampir setengah pejabat istana, diam-diam sudah memihak Pangeran Rui. Pangeran Rui naik tahta sebagai putra mahkota, itu hanya soal waktu. Meskipun Pangeran Yan adalah putra bungsu almarhum kaisar, dan tidak terlibat perebutan tahta, tetapi kau memegang 100.000 tentara di utara. Tentu saja, setelah bertahun-tahun, 100.000 tentara itu, siapa yang bisa menduga, sampai seberapa mengerikan skala yang telah pangeran capai. Pangeran Rui waspada pada semua pangeran waspada, orang yang duduk di posisi itu, pasti juga waspada pada pangeran. Selama belum disingkirkan, kekuatan militer di tanganmu, selama itu belum mereka dapatkan, maka kau akan selalu menjadi ancaman bagi tahta mereka. Pangeran Rui, demi meringankan beban kaisar, dan mendapatkan kartu truf terbesar, maka dia mengincar mereka yang menguasai pasukan besar, yang ditakuti oleh kaisar. Analisisnya tepat sasaran, mengenai titik lemah yang sesungguhnya. Pemahamannya, di seluruh Nanchu, mungkin sulit menemukan wanita yang memiliki wawasan setajam itu. Semua orang bilang, Nona keempat Yun Luan, adalah orang bodoh, tidak pandai sastra maupun silat. Tapi setelah bertemu hari ini, tampaknya rumor tetaplah rumor. Jika wanita sepintar ini bisa disebut bodoh, maka di dunia ini tidak ada orang pintar. Jadi, inikah alasan Nona keempat Yun membantuku? Bukankah kau suka pada Pangeran Rui? Kenapa kau mengkhianatinya? Malah membantuku? Pengaruh Pangeran Rui sangat besar, tinggal menunggu waktu naik tahta. Jika kau bergabung dengannya, memihak Pangeran Rui, mungkin kau akan menjadi putri mahkota. Bahkan permaisuri di masa depan. Dengan prospek secerah ini, kenapa kamu tidak memilihnya? Malah memilih jalan yang berlawanan dengannya. Nona Yun keempat, maafkan aku. Pangeran ini bodoh. Benar-benar tidak mengerti pikiranmu. Atau mungkin ini adalah strategimu bersamanya? Satu orang di depan, satu orang di belakang. Kamu menggunakan pelayan itu untuk mendekati pangeran ini, ingin mendapatkan kepercayaan pangeran, kemudian mengincar wewenang militer yang pangeran pegang. Benar, Paduka, dia pasti punya rencana seperti itu. Siapapun di kota ini tahu bahwa Nona Yun keempat sangat mencintai Pangeran Rui. Hanya dengan satu kata dari Pangeran Rui, dia rela mengorbankan segalanya dan memberikan apapun yang diinginkannya. Aku tidak percaya dia bisa tiba-tiba tidak mencintai Pangeran Rui dan menjadi musuhnya. Pangeran Rui tidak melakukan apapun padanya. Apa alasannya mengkhianati Pangeran Rui dan membantu kita? Itu tidak masuk akal. Wanita ini berhati jahat, pasti dia adalah bidak yang dikirim Pangeran Rui untuk menipu Paduka. Paduka, jangan percaya padanya. Minggir. Bagaimana bertindak? Pangeran ini punya keputusan sendiri? Jika kamu tidak mengikuti perintah pangeran ini lagi, pangeran ini akan mengusirmu dari ibu kota kembali ke wilayah utara. Untuk mendapatkan kepercayaan Pangeran Yan, ternyata tidak semudah itu ya. Tapi meskipun sulit, demi keluarga Yun, aku harus bertahan. Pangeran Yan, jika aku bilang di mata kaisar saat ini, yang dia takuti bukan hanya wewenang militer Paduka di wilayah utara, tetapi juga wewenang militer ayahku. Pangeran Rui, sebagai putra kesayangan Baginda, tentu saja dia mengerti Baginda. Pikiran Baginda, untuk menyenangkannya, pasti selain menyingkirkan Paduka, juga akan menyingkirkan hambatan keluarga Yun. Tidak kusangka Yun Luan memikirkan masalah yang lebih dalam ini. Ya, kaisar saat ini takut pada wewenang militernya di utara, tentu saja juga takut pada 90.000 tentara keluarga Yun yang dipegang oleh Jenderal Zheng Guo. Jika kedua belah pihak bersatu, seluruh keluarga kerajaan Nanchu akan terancam. Itulah mengapa Xiao Xuan Rui bersusah payah ingin membasminya.
Kamu ingin pangeran ini bersekutu dengan keluarga Yun? Bersama-sama, melawan kekuatan Pangeran Rui, apakah kamu benar-benar demi keluarga Yun rela berpisah jalan dengan Pangeran Rui, dan menjadi musuh? Pangeran ini mendengar bahwa kamu sejak usia 10 tahun sudah menyukai Pangeran Rui, selama ini melakukan banyak hal bodoh untuknya, pernah menjadi bahan tertawaan di ibu kota. Paduka, itu adalah skandal kebodohanku. Bisakah Paduka berhenti mengungkit lukaku? Aku tahu dulu aku bodoh, sangat bodoh. Tapi mengakui kesalahan dan memperbaikinya adalah kebajikan terbesar. Orang yang bertobat lebih berharga dari emas. Aku tahu Paduka pasti punya banyak kekhawatiran. Tidak apa-apa jika sekarang Paduka tidak percaya padaku. Selanjutnya aku akan mencari cara agar Paduka percaya padaku. Masih panjang hari ke depan, kita lihat saja nanti. Sudah larut, aku tidak akan mengganggu istirahat Paduka. Selamat tinggal. Dia tidak menjawab secara langsung, tapi menghindari pertanyaanku. Mungkinkah di dalam hatinya, dia masih mengingat Pangeran Rui? Dia tiba-tiba bermusuhan dengan Rui Wang. Sepertinya dia tidak sengaja mengetahui rencana rahasia Rui Wang. Rencana itu membuatnya tahu bahwa Rui Wang tidak bisa dipercaya. Rui Wang berencana menyerang keluarga Yun. Itulah sebabnya dia menahan perasaannya, tepat waktu memilih untuk melawan Rui Wang untuk melindungi keluarganya. Tapi menahan bukan berarti dia melupakan Rui Wang tidak lagi mencintai Rui Wang. Anak perempuan ini benar-benar musuhku, seharian tidak membuatku tenang, ini benar-benar membuatku marah setengah mati. Nona, keempat terlalu manja. Dia berani melanggar perintah jenderal. Ya, jika ini orang lain pasti sudah dihukum cambuk. Hari ini masalah Yun Luan sepertinya sudah menjadi besar di istana. Jika aku tidak memberikan hukuman mungkin sulit menenangkan hati orang di istana. Tapi Luan masih belum sembuh dari pileknya. Ibu, jangan marah. Mungkin Xiaoxi ada urusan. Apa dia tidak tahu bahwa dia masih terkena pilek? Tidak merawat penyakitnya dengan baik lari ke sana kemari. Dia bilang tidak suka Rui Wang lagi. Menurutku dia jelas tidak rela melepas Rui Wang dan pergi mengantarnya. Ibu, ini mungkin kamu salah paham Xiaoxi. Seharusnya pergi mengantar kakak dan suamiku. Benarkah? Nona, saya pergi mencari tuan besar dan kakak kedua, bukan pergi mencari Rui Wang. Asalkan musuh bebuyutan ini benar-benar sudah melepaskan Rui Wang di hatinya maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi hari sudah sangat gelap, dia seorang gadis belum pulang sungguh sangat mengkhawatirkan. Ibu? Berlutut. Ibu, tenangkan amarahmu. Untung saja tadi Yan Wang memberiku semangkuk ramuan. Kalau tidak, tubuhku mungkin tidak akan tahan. Ayahmu jelas melarangmu keluar tapi kamu nekat keluar istana, atas kemauan sendiri tidak mengindahkan perintah ayahmu, Yun Luan. Pepatah mengatakan, rumah punya aturan, rumah negara punya hukum negara. Jika hari ini aku tidak menghukummu, bagaimana aku bisa mengelola istana jenderal yang besar ini nanti? Ibu benar, aku memang melakukan kesalahan, tidak mengikuti perintah ayah, dan patuh tinggal di rumah. Ibu ingin menghukumku, aku tidak akan berkata apa-apa. Aku rela menerima hukuman. Baik, kalau begitu kamu berlutut di sini 1 jam tidak boleh bangun jika tidak hukumannya berlipat ganda. Ibu, tidak ada yang boleh memohon, siapa yang bicara aku akan menambah setengah jam berlutut. aku ingat saat Xiaoxi pergi, dia tidak membawa jubah. Kenapa setelah pergi dia memakai jubah tambahan? Jubah rubah ini terlihat sangat indah dan mewah, tidak seperti buatan istana jenderal. Kemana Xiaoxi pergi sebelum kembali ke istana? Nona, apa kamu tidak apa-apa? Kamu masih bisa bertahan? Kalau tidak kuat, lebih baik kamu pura-pura pingsan saja. Lagi pula kamu terkena pilek, bahkan jika sekarang pingsan orang lain tidak bisa berkata apa-apa. Kamu, bocah perempuan, ide nakalmu banyak. Ide-ide ini adalah sisa-sisa yang pernah Nona lakukan. Kehormatan ini adalah darah dan air mata para prajurit keluarga Yun selama 100 tahun yang mereka peroleh dari medan perang. Mereka setia kepada kaisar dan negara. Tapi jika kaisar bukan kaisar, dan negara bukan negara, orang seperti Xiao Xuan Rui, aku tidak akan pernah lagi membiarkan dia mengendalikan wilayah Nanchu ini. Rucun, ada satu hal yang perlu aku perintahkan padamu. Nona, apapun perintahnya, silakan katakan. Hamba pasti akan melakukannya untukmu. Xiaoxi, letakkan bantal ini di bawahmu. Lantai ini dingin dan keras, orang biasa pun tidak tahan. Apalagi dirimu. Cepat letakkan. Hukuman ini memang pantas aku terima, dan juga aku terima dengan ikhlas. Hanya dengan menderita sedikit, baru bisa belajar. Baru bisa ingat apa yang seharusnya dilakukan, dan apa yang tidak seharusnya dilakukan.
Gadis ini, biasanya kau lebih suka bermalas-malasan daripada siapapun. Sekarang kau bisa berkata seperti ini. Xiaoxi, apa yang sebenarnya kau alami? Kenapa kau seperti berubah menjadi orang lain? Xiaoxi, apa yang sebenarnya terjadi? Sanjie, ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Mungkin hal-hal ini akan mengubah pemahamanmu selama ini. Mungkin kau tidak terlalu percaya, tapi aku tidak ingin menyembunyikannya darimu. Kita adalah keluarga. Badai di masa depan harus kita hadapi bersama, agar bisa membantu keluarga Yun melewati bencana ini. Sanjie, kau bersedia percaya padaku? Xiaoxi, jangan menangis. Sanjie percaya padamu. Apapun yang kau katakan, Sanjie percaya padamu. Meskipun biasanya kau keras kepala dan nakal, tapi Sanjie tahu, Xiaoxiku lebih baik hati dan polos dari siapapun. Aku tidak sebaik yang Sanjie katakan. Dengan ucapan Sanjie ini, aku jadi tenang. Sanjie, apakah kau heran? Kenapa aku tiba-tiba tidak suka Pangeran Rui? Kenapa 2 hari ini perubahanku begitu besar? Jadi, Xiaoxi, ini kenapa? Beberapa hari yang lalu, aku bertemu Pangeran Rui secara diam-diam. Sebenarnya itu adalah jebakannya. Saat itu aku tidur setengah sadar, tidak pingsan. Pangeran Rui mengira aku tidak sadar, jadi dia berunding dengan kepercayaannya di ruang sebelah. Aku mendengar semua isi perundingan mereka dengan jelas. Pangeran Rui bilang dia merusak nama baikku, agar kediaman jenderal terikat erat dengannya. Dia menghasutku untuk memaksa ayah meminta pernikahan pada kaisar. Xiaoxi, apa ini benar? Karena mendengar rencananya, setelah aku sadar, aku berusaha keras mencegah ayah meminta dekret pernikahan kepada Baginda. Lalu kenapa kau tidak memberitahu ayah kebenarannya? Pangeran Rui ini sungguh keterlaluan. Dia ingin memperlakukan keluarga kita seperti orang bodoh? Bagaimana dia bisa merusak ketulusanmu seperti ini? Menginjak-injak perasaanmu. Aku curiga di balik semua ini, Rui Wang masih ada konspirasi yang lebih besar menanti kita, kediaman jenderal. Jadi, selanjutnya aku harus memanfaatkan kekuatanmu untuk menggagalkan rencana Rui Wang. Rui Wang sungguh sangat keji. Aku sudah tahu dia tidak benar-benar menyukaimu. Xiaoxi, pria seperti itu, kita tidak perlu. Aku bilang kamu sangat menyukai Rui Wang, kenapa tiba-tiba tidak suka lagi? Dia sangat menyakitimu. Xiaoxi, hatimu pasti sakit, kan? Sakit? Tentu saja sakit. Aku dulu mencintainya dengan hati yang tulus, tapi dia merusak ketulusanku hingga tak berharga. Kakak 3, aku tidak sakit, semuanya sudah berlalu. Bodoh, mana mungkin kamu tidak sakit? Aku baru saja bertanya pertanyaan bodoh. Xiaoxi, jangan bersedih. Jangan sedih, biarkan kakak 3 menyayangimu. Apapun yang baik, kakak 3 akan berikan padamu. Xiaoxi, apa yang kamu ingin kakak 3 lakukan? Kakak 3 akan mendengarkanmu. Jangan buru-buru. Nona, ada perkembangan dari sana. Kudengar Jenderal Handang diserang, hampir mati. Saat itu ada seorang gadis petani lewat. Dia menyelamatkan nyawa wakil Jenderal Han. Sekarang, Jenderal Handang dan gadis petani itu sudah dikirim kembali ke kediaman Han. Nyonya Han sedang memanggil dokter untuk mengobati mereka. Lanjutkan. Gadis petani itu, kudengar para pelayan di kediaman Han bergosip, katanya dia cantik jelita. Mereka belum pernah melihat wanita secantik itu. Saat wakil Jenderal Han kembali, dia terus menggenggam erat tangan gadis petani itu, tidak mengizinkan siapapun memisahkan mereka. Nyonya Han saat itu pucat pasi, para selir juga seperti menghadapi musuh besar. Gadis petani ini ternyata Yin Bailian. Selain kecantikannya yang memukau, orang lain mungkin tidak bisa mencapai efek seperti itu. Di mana Nona Yin? Di mana dia? Suamiku, jangan terburu-buru. Nona Yin sekarang sedang beristirahat di kamar sebelah, dia tidak apa-apa. Hanya luka ringan di kulit. Suamiku, kamu masih terluka. Apa yang kamu inginkan? Biarkan aku yang melakukannya untukmu, ya? Kamu menyebalkan. Aku hanya ingin melihat bagaimana Nona Yin. Apa kamu keberatan? Tidak, bukan itu maksudku. Orang, bantu aku ke kamar sebelah. Nyonya, bagaimana ini? Tuan jelas tertarik pada Nona Yin ini. Di rumah ini sudah ada begitu banyak selir. Apa Tuan masih tidak puas? Mau menjadikan Nona Yin sebagai selir lagi? Sudahlah, biarkan dia berbuat sesukanya. Apa penderitaanku selama ini belum cukup? Dia tidak pernah menghormatiku sebagai istri. Ah, Nyonya, kamu juga harus ikhlas. Laki-laki, hampir semuanya seperti itu. Tidak, Jenderal Yun tidak seperti itu. Selama ini, apa kau pernah melihat kediaman Jenderal Yun memasukkan selir? Jenderal Yun dan istrinya, hubungan suami istri mereka yang paling membuat iri. Di dunia ini hanya ada satu Jenderal Yun. Ya, tidak semua wanita seberuntung istri Jenderal Yun.
Jenderal Han, Nona Yin, jangan bergerak. Kau tetap berbaring saja. Apa lukanya sakit? Pasti sangat perih. Aku panggil tabib lagi. Kasih obat pereda nyeri. tidak usah, tadi malam sudah dikasih. Aku belum pernah merasakan sakit begini, makanya jadi sedikit cengeng. Sungguh merepotkan Nona Yin. Budimu sangat besar. Aku sungguh tak bisa membalas. Mulai sekarang, nyawaku adalah milikmu. Jenderal Han bicara terlalu serius. Bisa selamatkan pahlawan sepertimu adalah keberuntunganku. Nona terlalu memujiku. Aku ini pahlawan apa? Dibanding Jenderal Zhengwo, aku tak seberapa. Jenderal, itu tidak benar. Menurutku, kau lebih gagah dari Jenderal Zhengwo. Lebih hebat lagi. Dulu kalau bukan karena kau menyelamatkannya, lenganmu takkan lumpuh. Mungkin sekarang namamu lebih terkenal dari Jenderal Zhengwo. Jenderal Han, kau benar-benar pahlawan nomor 1 di hatiku. Tak kira gadis ini mengagumiku. Orang dengan lengan lumpuh sepertiku. Ada juga yang sungguh-sungguh mengagumi. Nona Yin, apa kau sungguh-sungguh? Tentu saja, kalau tidak. Aku wanita lemah begini. Mana berani maju menolong Jenderal? Ah, sayang. Meski aku sangat mengagumi Jenderal, Jenderal sudah punya istri. Sepertinya aku takkan punya kesempatan lagi. Setelah lukaku sembuh, aku akan pergi dari kediaman Han. Takkan membuat Jenderal susah. Kau begitu dalam mencintaiku. Apa jasaku hingga dapat cintamu? Jenderal, apa di hidup ini aku bisa menjadi istrimu? Aku sungguh mencintai Jenderal. Kalau tak bisa menikah denganmu, aku lebih baik sendiri selamanya. Kalau bisa menikahi Bai Lian, aku hanya ingin menghabiskan hidup bersamanya. Apa kau sungguh mau menikah denganku? Tapi, Jenderal, bukankah kau sudah punya istri? Meski Bai Lian sangat mencintaimu, aku takkan mau jadi selir. Bodoh, kau begitu baik. Masakan aku biarkan kau menderita? Jadi selir? Maksud Jenderal, Aku dengan istriku sudah lama tak punya perasaan. Bertahun-tahun ini, aku sudah bosan padanya, mau menceraikannya. Jenderal, aku tak ingin menyakiti Nyonya Han. Nona Yin, ini tak ada hubungannya denganmu. Aku sudah lama mau menceraikan perempuan itu. Jenderal, kau begitu baik padaku. Tapi dengan begitu, Nyonya Han pasti sedih. Ini bukan salahmu. Jangan merasa bersalah. Istirahat yang baik. Yang lain biar aku yang urus. Ada yang mau kubicarakan denganmu. Suamiku, ada apa? Selama bertahun-tahun ini, sebenarnya perasaan suami istri kita sudah lama hilang. Jadi aku sudah memutuskan. Hari ini aku akan menulis surat cerai untukmu dan membebaskanmu. Surat cerai, suamiku? Kau akan menceraikanku? Aku sudah lama ingin menceraikanmu. Kalau bukan karena jenderal yang bicara, bisakah kau tinggal di rumah Han, menjadi ibu rumah tangga selama ini? Berani-beraninya kau mengatakan itu? Dulu kau yang datang berlutut di depan orang tuaku dan mengatakan ingin menikahiku. Kau bahkan bersumpah jika suatu hari kau mengkhianatiku, akan disambar petir dan mati tidak wajar. Tapi belum 2 tahun pernikahan kita, karena masalah selir yang kau ambil, aku keguguran. Sejak itu aku sakit parah, dan tidak bisa punya anak lagi. Jangan banyak bicara. Untuk apa mengingat masa lalu? Pokoknya aku kepala keluarga. Keputusan apapun yang aku buat, kau harus menerimanya. Kau begitu tergesa-gesa ingin menceraikanku, apa karena gadis Yin itu? Jangan bawa-bawa urusan kita. Sudahlah, aku akan menulis surat cerai. Cepat kemasi barang-barangmu. 1 jam lagi, aku akan menyuruh seseorang mengantarmu ke penginapan lain. Nyonya, Tuan, dia, bagaimana bisa dia berbuat seperti ini padamu? Selama ini, jika bukan kau yang mengurus rumahan, bagaimana bisa rumah ini setentram dan serukun ini? Dulu Tuan kehilangan 1 lengan, jika bukan karena perawatanmu, dia sudah mati. Inilah Handang. Inilah sifat tak tahu terima kasihnya. Bertahun-tahun, pengabdianku sepenuh hati, bagaimana bisa menandingi seorang wanita cantik yang segar? Seharusnya aku sudah menduga hari ini. Nyonya, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa benar-benar akan diceraikan Tuan, diusir dari rumah, terusir ke penginapan lain? Tempat itu bukan tempat tinggal manusia. Suamiku, apa kau benar-benar sudah memutuskan untuk menceraikanku? Tanpa peduli ikatan suami istri kita bertahun-tahun? Kau akan mendorongku ke jurang dengan kejam? Setelah menceraikanmu, aku tidak bilang akan mengabaikanmu. Apa kau harus bicara sekeras itu? Bukankah begitu? Tentu tidak.
Kita hanya hubungan suami istri yang tidak harmonis. Tidak bisa bertahan sampai akhir. Handang, andai kau punya sedikit hati nurani, yang kau berikan padaku bukan surat cerai, melainkan surat perpisahan. Kau tahu apa artinya seorang wanita diceraikan suaminya? Apa maksudmu? Jangan banyak omong, ambil surat cerai dan pergi. Nyonya, pergilah dengan tenang. Hamba akan menyusul sebentar lagi. Untuk apa? Janjilah padaku untuk hidup baik-baik, ya? Aku tidak akan menghalangi. Nyonya, Anda, Nyonya juga jangan menghalangi hamba. Kita sudah bertahun-tahun menjadi tuan dan pelayan, aku tidak bisa membiarkanmu pergi sendirian. Jika ada kehidupan selanjutnya, biarkan aku menjadi pelayan, dan kau menjadi majikan. Biarkan aku membalas kesetiaanmu. Nyonya, di kehidupan selanjutnya hamba akan tetap menjadi pelayanmu. Mari, biarkan hamba melayanimu untuk terakhir kalinya. Wakil Komandan Han benar-benar setega itu? Membiarkan Nyonya Han bunuh diri di depan mata? Di mata Handang, istri yang setia ini sudah lama menjadi duri dalam dagingnya. Jika Nyonya Han benar-benar mati, dialah yang benar-benar terbebas. Apa dia tidak takut orang lain akan menggunjingnya, menyebutnya tidak setia, kejam dan tidak berperasaan? Jika Handang takut, bertahun-tahun ini dia tidak akan membawa banyak wanita ke istana. Xiaoxi, cepatlah kita selamatkan Nyonya Han. Bagaimanapun juga, ini adalah nyawa seseorang. Jangan terburu-buru. Hanya saat menghadapi kematian sejati seseorang bisa melihat dengan jelas apa yang sebenarnya dia inginkan. Phoenix mandi api, lahir kembali. Yang harus kita selamatkan bukan hanya tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Nona ketiga, Nona keempat. Kalian datang? Nona keempat, Nyonya Han. Apakah kau pernah berpikir, jika kau mati, orang-orang yang menyebabkan tragedi kematianmu akan menjalani kehidupan seperti apa? Istirahatlah yang baik. Jangan lagi berpikir untuk bunuh diri. Setiap nyawa sangat berharga. Jika kau tidak takut mati, apakah kau akan takut hidup? Nyonya Han, apakah kau mengerti apa yang dikatakan dokter? Jika kau mati, di alam baka, apa kau sudah pikir bagaimana akan menjelaskan pada putramu? Nona keempat, bagaimana kau tahu aku pernah punya putra? Ibuku pernah bercerita padaku, katanya, jika anak itu tidak mati, usianya mungkin sebaya denganku. Benarkah, anakku? Anakku yang malang? Tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Nona keempat, kenapa surat cerai itu disobek? Apa yang seharusnya diberikan Wakil Komandan Han kepada Nyonya Han bukanlah surat cerai, melainkan surat perceraian yang baik. Surat cerai semacam itu, kediaman jenderal tidak akan mengakuinya. Dulu, perjanjian pernikahanmu dengan Wakil Komandan Han adalah hasil perjodohan ayah. Karena itu perjodohan ayah, Wakil Komandan Han sama sekali tidak berhak memberikan surat cerai. Nona keempat, Handang dia hanyalah orang egois dan tak tahu malu. Kau gadis kecil, mungkin bukan tandingannya. Biarkan aku yang mengurus ini. Kepala rumah tangga, panggil Handang. Bilang aku menunggunya di ruang depan. Jika dia tidak datang, katakan padanya, aku tidak takut mati, juga tidak takut menyeret semua orang di sini ikut mati. Baik, saya akan panggil Tuan. Terima kasih, Nona keempat. Budi besar tak perlu diucapkan.
Nona, Wakil Komandan Han dan Nyonya Han bertengkar hebat. Awalnya, Wakil Komandan Han hampir memukul Nyonya Han. Lalu entah apa yang dikatakan Nyonya Han, Wakil Komandan Han jadi tidak berani memukulnya. Kemudian Wakil Komandan Han mengamuk dan merusak barang-barang di rumah. Di dalam ruangan, di ruang tamu, dan di halaman, semua yang bisa dihancurkan. Nyonya tadi pergi ke sana, tidak melihat Wakil Komandan Han menenangkan Nyonya Han, lalu kembali lagi. Setelah kembali, dia menyuruh tutup pintu dan jendela rapat-rapat, tidak boleh keluar, apalagi mencampuri urusan keluarga Han. Tindakan ibu sangat benar. Sekarang keluarga Han kacau balau. Pada saat kritis ini, ayah mereka sedang bertugas di perbatasan, kediaman jenderal pasti tidak boleh terlibat. Jenderal, aku mungkin tidak bisa bersamamu selamanya. Ada apa? Apa yang terjadi? Kakakku baru saja mengirim surat. Katanya, hari ini dia pergi ke kasino, berhutang banyak uang pada bosnya. Karena tidak punya uang, dia menggadaikan aku ke kasino. Aku hanya punya satu kakak, aku harus menolongnya. Bailian, jangan menangis. Bukankah kau masih punya aku? Tenanglah, aku akan membantu menyelesaikan ini. Pasti aku akan membebaskan kakakmu. Jenderal, terima kasih, kau baik sekali. Saya datang untuk menebus orang. Silakan masuk. Apa kamu yang dikirim adikku? Di mana adikku? Suruh dia cepat datang menyelamatkanku. Ini uang kertasnya. Orangnya saya bawa pergi. Berapa utangnya pada kalian? Saya bisa membayar semuanya. Sedangkan adiknya, kalian jangan berharap. Saya, Wakil Komandan Han, sudah pernah dengar nama besar Anda. Saya selalu kagum pada Anda. Tapi soal ini, Anda memperlakukan saya seperti ini. Saya tidak bisa menjelaskan pada majikan saya di belakang. Sejujurnya, majikan saya sudah lama mengincar Yin Bailin. Jadi hari ini kami merencanakan sandiwara, sengaja menjebak Yin Tao. Maksud Anda, masalah hari ini tidak bisa diselesaikan? Bos kami menginginkan Nona Yin. Jadi silakan, Wakil Komandan Han pergi sekarang. Dasar bajingan tidak tahu malu. Siapa sebenarnya majikan di belakangmu? Apa kalian tidak takut menyinggung rumah jenderal? Menyinggung pasukan keluarga Yun? Terus terang, kami benar-benar tidak takut. Sehebat apapun rumah jenderal dan pasukan keluarga Yun, mampukah mereka mengalahkan seorang pangeran kerajaan? Benar kan, Wakil Komandan Han? Pangeran? Sebenarnya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah ini. Tergantung apakah Wakil Komandan Han mau kesempatan ini. Jika Anda bisa melakukan satu hal untuk pangeran, Anda tidak hanya dapat memperoleh gadis idaman, tapi juga tidak perlu lagi melihat ekspresi rumah jenderal dalam hidup. Sungguh? Kalian semua mundur. Pangeran, ada surat ini. Selama ini tidak tahu cara memasukkannya ke ruang kerja Jenderal Yun. Apakah Wakil Komandan Han bisa membantu Pangeran mengantarkan surat ini? Surat apa itu? Jangan tanya surat apa. Kamu hanya perlu mengantarkannya. Hal semudah ini, saya yakin Wakil Komandan Han pasti bisa, kan? Lagi pula, selain Anda, orang lain benar-benar tidak bisa melakukannya. Tidak, surat ini tidak bisa saya antar. Saya dan Jenderal bersaudara. Dia baik padaku. Saya tidak bisa mendatangkan malapetaka baginya. Wakil Komandan Han, sungguh. Semua yang Anda miliki sekarang, bukankah itu karena Anda mengorbankan lengan untuk mendapatkannya? Jangan bicara lagi. Biarkan saya pikir-pikir. Penjaga, tangkap dia. Nyonya Han, dengan ancaman seperti ini, orang yang tidak tahu akan mengira Nyonya memanfaatkan ketidakhadiran jenderal untuk mengeksekusi saya di tempat.
Nona Yin bercanda. Saya hanya mengantarmu ke tempat yang seharusnya. Apa yang kamu katakan? Kamu mau membawaku kemana? Bawa orang. Ikat Nona Yin. Bawa dia ke penjara bawah tanah keluarga Yun untuk bertemu kekasihnya, Handang. Saya memberi hormat. Wakil Jenderal Han, Saya masuk ke ruang kerja jenderal untuk membersihkannya. Mau bersembunyi kemana lagi? Wakil Jenderal Han, larut malam begini, kamu datang ke ruang kerja ayahku, apakah kamu mau mencuri koleksi ayahku lagi? Atau apakah kamu mengincar barang berharga lagi, ingin mencurinya, dan menjualnya? Xiao Si, kali ini kamu salah tebak. Wakil Jenderal Han tidak berniat mencuri barang ayah, melainkan mengirimkan sepucuk surat untuk ayah. Untunglah teknik pedangku cepat, aku bisa menusuk tepat sasaran. Orang dan barang bukti tertangkap basah. Jika tidak, meskipun diceritakan, tidak akan ada yang percaya. Handang yang selama ini setia kepada kediaman jenderal, ternyata berkhianat dan mengingkari janji, bersekongkol dengan orang luar untuk memfitnah kediaman jenderal. Nyonya, aku Handang, untuk sementara kehilangan akal, ternyata dimanfaatkan oleh penjahat. Ini adalah konspirasi yang ditujukan padaku, Ada yang iri karena aku mendapat kepercayaan jenderal. sehingga ingin menyingkirkanku dengan cara ini. Kakak ipar, aku dan jenderal telah bersama dalam suka dan duka, melewati hidup dan mati berkali-kali. Aku setia kepadanya. Aku hanya kehilangan akal untuk sementara, hanya tersesat di jalan yang salah. Aku sama sekali tidak tahu isi surat ini. Kukira hanya ada yang mengirim pesan untuk jenderal yang ingin menjalin hubungan dengan jenderal. Wakil Jenderal Han, tidakkah kamu merasa pembelaanmu sangat lemah dan tidak meyakinkan? Kamu bilang ada yang memfitnahmu, menjebakmu? Apakah ada yang meletakkan pisau di lehermu, memaksamu mengirim surat ini ke ruang kerja ayah? Ambil surat itu. Handang, surat pengkhianatan ini, begitu ditemukan dan diumumkan ke publik, tahukah kamu apa yang akan dihadapi kediaman jenderal? Kediaman jenderal yang sudah berusia ratusan tahun akan hancur total. Ratusan anggota keluarga Yun akan dibantai habis. Bangunan besar akan runtuh, setelah kelinci mati, anjing pemburu pun dimasak. Keluarga Yun akan berubah menjadi neraka. Begitu keluarga Yun runtuh, kerajaan Liang akan benar-benar tanpa hambatan, langsung menyerbu masuk, menembus gerbang kerajaan Nanchu. Selama ini keluarga Yun tidak berbuat buruk padamu, kan? Jenderal tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini? Handang, mana hati nuranimu? Tidak berbuat buruk padaku. Tidak pernah memperlakukanku dengan buruk. Bagaimana kau tega mengucapkan kata-kata itu? Semua yang kudapatkan, bukankah kudapat dengan mengorbankan lenganku? Aku mengorbankan satu lengan untuk menyelamatkan nyawanya. Selama lebih dari 10 tahun ini, aku tidak bisa lagi pergi ke medan perang. Hanya bisa terkurung di ruang kerja ini, menjalani sisa hidupku dengan putus asa. Kalau tidak, akulah yang akan menjadi jenderal besar yang dipuja rakyat. Kata-kata seperti itu juga bisa kau ucapkan, Handang? Soal lenganmu yang dulu rusak itu. Apa kau sendiri tidak tahu duduk perkaranya? Demi mendapat penghargaan, kau bawa 20.000 prajurit tanpa mengikuti perintah jenderal, terburu-buru mengejar musuh, jenderal yang datang menyelamatkanmu. Anak panah itu memang ditujukan padamu, hanya masalah sudut membuat orang lain mengira kau yang menahan panah untuk jenderal. Ternyata dari awal sampai akhir kau dan Yun Fuking tahu duduk perkaranya. Jadi Yun Fuking yang jelas tahu kebenaran. Dia pura-pura tidak tahu. Membuatku seperti orang bodoh. Dipermainkannya selama bertahun-tahun. Ibu, jangan marah. Dengan orang seperti itu tidak bisa diajak bicara baik-baik, biarkan aku dan Xiao Si yang menangani ini. Handang, kau sama sekali tidak pantas bersaudara dengan jenderal. Orang sepertimu sungguh memuakkan. Aku tidak salah.
Setiap orang mementingkan diri sendiri. Alam akan menghukum. Aku hanya ingin mendapatkan apa yang kuinginkan. Apa salahku? Yang salah adalah kalian. Kalianlah yang mengecewakanku. Kalianlah yang membuatku jadi begini. Kakak 3. Suruh orang memasukkannya ke ruang bawah tanah. Bai Lian. Kau. Jenderal, kenapa kau juga ditahan masuk? Sebenarnya apa yang terjadi? Apa kau gagal? Apa urusanmu mengirim surat ketahuan orang istana jenderal? Sudahlah, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Saat aku menyelipkan surat itu ke dalam gulungan buku di ruang belajar, Nyonya Jenderal langsung masuk dengan orang-orang Yun King gadis itu, bahkan melukai tanganku dengan senjata rahasia. Suratnya? Suratnya? Suratnya diambil mereka. Bai Lian, sepertinya aku gagal dalam urusan ini. Gagal? Gagal? Bai Lian, jangan takut, pangeran sudah berjanji padaku. Baik urusan ini berhasil atau tidak, dia akan membebaskan kakakmu. Gagal? Gagal? Handang, kau berbohong padaku, ya kan? Urusan ini tidak gagal. Semuanya berjalan lancar. Bai Lian, kau. Ada apa denganmu? Kau tidak apa-apa. Benar, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Siapa yang mengurungmu di sini? Keluar, Handang. Kamu pikir kamu masih bisa keluar? Handang, kamu mungkin masih belum tahu siapa sebenarnya Bai Lian yang kamu cintai itu. Yun Luan, ternyata kamu. Kamu, kan? Dari awal kamu sudah tahu keberadaanku. Jadi semua gerakan dan rencanaku ada dalam genggamanmu. Kamu jelas tahu identitasku. Tapi pura-pura tidak tahu. Kau diam-diam melihatku dengan bodohnya jatuh ke dalam perangkapmu. Nona Yin, sekarang kamu adalah tahanan, hidup matimu ada di tanganku. Aku bertanya padamu. Kamu ingin mati? Atau ingin hidup? Pikirkan baik-baik. Nona keempat, ada surat di pintu. Beberapa hari ini, orang yang kukirim ke perbatasan belum ada kabar. Sekarang Pangeran Yan mengirim surat. Kurasa, tiada berita. Rucun, siapkan kereta. Baik, Nona keempat. Xiaoxi, ku dengar Pangeran Yan mengajakmu ke restoran. Nyonya kedua juga peduli pada Nona. Pangeran Yan itu bukan orang sederhana, tetap harus hati-hati. Rucun, kamu mundur dulu. Xiaoxi, jangan salahkan Rucun. Dia juga khawatir padamu. Ku tebak waktu ayah pergi berperang, jas panjang yang kamu pakai saat pulang. Pasti dari istana Pangeran Yan, kan? Kakak ipar, matamu tajam. Jadi hari itu kamu hanya bertemu Pangeran Yan sekali? Hari itu aku masuk angin, hampir pingsan di jalan pulang. Pangeran Yan yang menyelamatkanku. Xiaoxi, jangan bilang pada kakak ipar. Alasanmu tidak mau bersama Pangeran Rui, karena Pangeran Yan ini, kan? Kakak ipar, bukan begitu, jangan salah paham. Aku dan Pangeran Yan hanya bertemu sekali. Hari ini kami janjian karena aku ingin membalas budi atas pertolongannya beberapa hari lalu. Xiaoxi, aku bilang padamu. Ayah tidak suka Pangeran Rui Shizen, tapi dia lebih waspada pada Pangeran Yan. Bukan Pangeran Yan tidak baik, tapi identitasnya. Membuat para bangsawan di ibu kota enggan mendekat. Kakak iparku yang baik. Aku tentu mengerti. Rucun, mulai sekarang jangan ceritakan urusanku pada keluarga. Kamu tunggu di kereta saja. Aku pergi sebentar, cepat kembali. Baik, Nona. Ikuti aku. Nona Yun keempat, silakan duduk. Maaf, Tidak apa, akulah yang mengundangmu. Tentu harus memenuhi tata krama sebagai tuan rumah. Nona Yun keempat, jangan canggung. Aku bukan monster atau binatang buas. Tidak akan memakanmu. aku sih tidak takut Pangeran Yan memakanku. Kau seorang pangeran, aturan yang semestinya tetap harus dijalankan. Kau berstatus mulia. Tidak seharusnya kau yang menuangkan teh. Di antara kita tidak perlu terlalu mementingkan aturan status.
teh yang enak, entah ada urusan apa pangeran tiba-tiba mengundangku, apa kau sudah memutuskan untuk bekerja sama denganku? Sejak hari itu, saat pertama kali kita bertemu, aku sudah memutuskan bekerja sama denganmu. Surat ini adalah bukti kesungguhan kerjasamaku denganmu. Aku sungguh tidak menyangka, Xiao Tingyan ternyata begitu terus terang, begitu tegas. Karena sudah sejak lama memutuskan bekerja sama denganku, kenapa dulu tidak mengatakannya? Jika saat itu aku mengatakannya, apa kau tidak akan curiga aku menyetujuinya dengan terlalu gegabah, sehingga tidak mempercayaiku? Tidak juga. Apa ini? Kau buka saja, nanti tahu. Ada satu hal yang harus aku ingatkan pada Nona Yun keempat. Apa? Yang aku maksud bekerja sama denganmu. Hanya dengan dirimu pribadi, bukan dengan Istana Jenderal. Kenapa? Kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, terima kasih pangeran. Bukalah dan lihat, pasti berguna bagimu. Beberapa hari ini, aku tahu kau mengirim banyak orang ke perbatasan untuk mencari tahu situasi di sana. Mereka baru sampai di perbatasan, langsung berperang dengan negeri Liang. Yun Fuking bersama para jenderal, meraih kemenangan besar. Xiao Xuanrui beberapa kali ingin mengikuti Yun Fuking bertempur, semuanya dihalangi Yun Fuking dengan berbagai alasan. Xiao Xuanrui di kamp militer, tidak punya kesempatan sama sekali untuk mendekati pasukan Yun. Pasukan Yun sangat waspada padanya. Dia terbatas di mana-mana, sama sekali tidak bisa menguasai kekuasaan nyata di sana. Syukurlah, tidak ada adegan seperti dalam mimpi. Terima kasih atas hadiah pangeran. Pangeran memang bijaksana, sangat paham apa yang paling kubutuhkan saat ini. Sama-sama. Batuk-batuk. Cepat, dokter, pangeranku batuk parah, cepat masuk dan periksa. Semua orang bilang Pangeran Yan lemah dan mudah sakit, tapi pilek biasa tidak akan separah itu. Sampai sekarang Pangeran tidak kunjung sembuh. Sepertinya itu bukan pilek biasa, melainkan keracunan. Hei, ikut aku keluar, aku ada urusan penting denganmu. Nona Yun, kau tidak lihat dokter sedang memeriksa pangeran? Aku tidak punya waktu untukmu. Ini menyangkut hidup mati pangeranmu. Jika kau ingin menyelamatkannya, ikut aku keluar. Cepat katakan apa yang ingin kau katakan. Jika berani mempermainkanku, Aku tanya kau, setelah Qinji ditangkap dan dimasukkan ke penjara, apa yang dia akui? wanita tak tahu terima kasih itu, tidak lama setelah dimasukkan, dia menelan racun dan bunuh diri. Lalu pembantu setia Qinji yang bernama Pan Er itu, sekarang di mana dia? Kenapa kau mencari Pan Er? Pan Er adalah utusan Putri Mingyue untuk melayani pangeran. Dia sudah di istana lebih dari 10 tahun. Tidak ada keraguan kesetiaannya. Utusan Putri Mingyue pasti setia, Qinji menjadi umpan di depan, Pan Er adalah jurus tersembunyinya. Pangeranmu tidak kunjung sembuh karena racun darinya. Cukup. Kau menuduh Pan Er tanpa bukti, dan memfitnah putri. Hei, dasar orang keras kepala bodoh. Jika kau terus melindungi pengkhianat, cepat atau lambat akan membunuh Xiao Tingyan. Tuan Besar. Tidak baik. Pangeran bukan pilek, tapi keracunan. Kau bilang apa? Ulangi sekali lagi. Ya, racun yang sangat kuat. Tuan, cepat. Segera kirim orang ke istana panggil tabib kerajaan. Jika terlambat, tidak akan sempat. Sudah sadar? Karena kebodohan dan keras kepalamu tadi, kau telah membuang-buang waktu kesempatan hidup pangeranmu hampir setengah hari. Pengawal Heyu, tetap di sini. Jaga pangeran. Aku pergi memanggil tabib kerajaan. Nona Yun, kepala pasukan sudah pergi memanggil tabib. Tapi, ada yang dikirim ke istana? Kalian semua, sekarang ikuti perintahku. Pertama, segera blokade seluruh penginapan ini. Pastikan berita tentang keracunan pangeran tidak bocor keluar, cegah musuh diam-diam masuk. Tapi, kami adalah orangnya pangeran.
Tanpa perintah dari kepala pasukan, Kalian setia pada Pangeran Yan, bukan pada Hei. Pangeran dalam bahaya maut. Kau masih menunggu Hei kembali untuk mengurus jenazah pangeran. ya, bawahan patuh. Kau bawa satu regu elit, segera kembali ke istana. Tahan Pan Er dengan kuat, paksa dia menyerahkan penawarnya. Jika berani melawan, bunuh tanpa ampun. Nona Yun, ini racun langka yang mematikan. Racun es api, bergantian panas dan dingin, menyiksa berulang kali. Jika dalam 3 jam tidak mendapatkan penawar, pangeran pasti akan mati karena organ dalam pecah. Xiao Tingyan adalah satu-satunya sandaran saya dan keluarga Yun. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Dokter, pergi ambil semua selimut tebal di restoran. Saat dia dingin, tutupi dengan selimut. Saat panas, lap dengan air es. Xiao Tingyan, bertahanlah. Dokter istana dan penawarnya akan segera datang. Kamu tidak boleh mati. Dokter, jangan lemas. Segera ambil arak paling keras, gosok seluruh kulitnya dengan arak keras. Paksa keluar hawa dingin yang mengendap di tubuhnya. Cepat. Hamba segera pergi. Ini bukan mimpi. Aku telah melewati setengah hidup penuh badai. Orang-orang di sekitarku semuanya palsu dan menyembunyikan niat jahat. Tidak pernah ada orang yang begitu nekat memberikan segalanya untuk menyelamatkanku. Pangeran, sudah tidak bernafas. Pangeran mangkat. Diam, jika kau menangis lagi, aku akan menghajarmu. Xiao Tingyan, dengarkan aku. Kau adalah Pangeran Yan yang agung, dendam besar belum terbalas. Bagaimana kau rela mati di sini? Jangan menyerah pada takdir. Jangan biarkan musuh yang diam-diam menyakitimu mendapatkan keinginannya. Buka matamu. Tingyan, jalan di depan penuh duri. Tidak ada yang bisa melindungimu seumur hidup. Hanya dengan menggertakkan gigi dan menguatkan diri, tidak pernah menyerah, baru bisa bertahan di dunia yang kacau. Ibu, Hidup, pangeran hidup kembali. Sungguh keajaiban. Pangeran, bagaimana perasaan Anda? Apakah tubuhmu sudah lebih hangat? Mohon lapor, Pangeran, mata-mata Pan Er yang disembunyikan Nona Yun di istana sudah berhasil ditangkap. Pan Er? Bagaimana bisa dia? Pangeran, Pan Er itu adalah mata-mata paling dalam yang bersembunyi di sisimu setelah selirkin, mata-mata paling tersembunyi. Racun es api di tubuhmu berasal dari tangannya. Dan racun ini, racun dan penawarnya menyatu. Untuk menetralkan racun, harus mengambil penawar dari dirinya. Hei Wei, dengar perintah. Kasus ini sepenuhnya diserahkan kepada Nona Yun. Tidak ada yang boleh campur tangan. Hamba menerima perintah. Terima kasih atas kepercayaan Pangeran. Keselamatanmu menyangkut hidup mati seluruh keluarga Yun. Baik secara resmi maupun pribadi, aku lebih dari siapapun tidak ingin kamu celaka. Pan Er, lihat aku. Hamba, Pangeran, tidak bersalah. Hamba ditugaskan langsung oleh Putri Mingyue untuk melayani Anda, telah melayani Anda lebih dari 10 tahun. Bagaimana mungkin menjadi mata-mata? Jelas dia. Setelah Yun Luan ditolak karena mencintai Pangeran Rui, cinta berubah menjadi benci. Tadi malam, memanfaatkan waktu sendirian dengan Pangeran, diam-diam meracuni. Sekarang menangkap saya, hanya ingin mencari kambing hitam untuk membersihkan diri dari kecurigaan. Nona Yun, jangan-jangan kamu benar-benar pencuri yang berteriak maling. Pan Er, kamu terus-menerus dikunci di istana, tidak pernah melangkah keluar dari istana sekalipun. Lalu bagaimana kamu bisa tahu? Kemarin ketika pangeran terkena racun di rumah makan, hanya aku yang sendirian dengannya. Aku mendengarnya dari para penjaga Hei yang menjagaku. Omong kosong. Setelah kami menangkapmu, di sepanjang jalan tidak mengucapkan sepatah kata pun, dari mana kamu mendengarnya? Kamu sengaja mengurangi dosis racun es api, supaya setelah pangeran meninggalkan istana, di rumah makan baru keracunan dan pingsan, agar bisa membersihkan dirimu dari kecurigaan, kan? Kamu sebenarnya siapa? Bagaimana kamu tahu semua ini? Aku tidak bersalah. Aku akan menunjukkan kesetiaanku pada putri dengan mati, membuktikan diriku tidak bersalah. Pan Er, racun es api sangat istimewa, racun dan penawarnya ada bersama, dan harus disimpan pada suhu tubuh manusia untuk tetap aktif. Kamu, untuk menyamar agar tidak ketahuan, penawar dan sumber racun pasti selalu kamu sembunyikan di tubuhmu, tidak pernah dilepas. Tahan dia. Hei Wei, bertindaklah. Pangeran, Anda tidak boleh berbuat begini padaku. Aku anak buah Putri Mingyue. Jika putri tahu, pasti tidak akan melepaskan wanita Yun Luan ini. Mingyue adalah Mingyue, kamu adalah kamu.
Tidak ada yang bisa menebus dosa pengkhianat. Sebelum kamu masuk di bawah naungan putri, kamu sudah menjadi prajurit mati Pangeran Rui. Menyembunyikan racun dan penawar di dalam pembuluh darah dan meridian sendiri. Pangeran Rui ini sungguh kejam. Benar-benar cara yang teliti. Baik, garis racun sudah dicabut. Penawar akan segera keluar. Tidak baik. Racun dingin masuk, racun api yang tersembunyi di dalam tubuh langsung menyerang balik. Pangeran, organ dalammu sedang terbakar. Cepat, cepat minum penawarnya. Wang Kun, kau gila? Pangeran sakit parah, kau malah membuka jendela? Kau ingin membekukan pangeran sampai mati? Kepala Hei, pangeran bukan pilek, tapi terkena racun es api aneh. Tabib Zhao, cepat, tolong periksa pangeran. Siapa yang memberi kalian keberanian? Tanpa perintah dari kepala, berani menyusup ke istana tanpa izin, menghina pelayan setia yang diberikan putri kepada pangeran? Lapor, Kepala. Nona Yun yang menemukan bahwa Pan Er adalah pelaku racun, karena itu saya. Omong kosong, apapun yang dia katakan, kalian percaya. Tuan Hei, tolong beri aku keadilan. Yun Luan jelas mata-mata Pangeran Rui, karena cintanya berubah jadi benci, dia meracuni pangeran. Sekarang, untuk menghindari hukuman, dia berani memfitnahku tanpa bukti. Pan Er, jangan sembarangan menuduh. Nona Yun, tadi jelas. Aku sudah melayani pangeran selama lebih dari 10 tahun. Setiap jahitan adalah titipan selir. Yun Luan mencemarkan nama baik selir, hatinya patut dibunuh. Yun Luan, si pembuat onar, wanita yang berniat membunuh pangeran, hari ini aku akan memenggalmu. Hei, bodoh. Berhenti. Pangeran, kau memarahiku demi dia. Aku menyingkirkan pengkhianat untukmu. Menyingkirkan pengkhianat? Hei, dulu Qinji juga kau anggap pejabat setia. Lalu? Pemimpin Hei, kau salah. Pangeran bisa bertahan sampai sekarang. Berkat Nona Yun yang mencabut racun dari tubuh Pan Er. Sekarang kau membalas kebaikan dengan kejahatan. Membantu pembunuh untuk membunuh penyelamat pangeran. Pan Er, katakan padaku itu bukan kamu, kan? Bodoh, tidak berguna. Yun Luan, meski kau tahu aku yang meracuni, apa peduliku? Racun es dan api, tidak ada obatnya. Pangeran, meski aku mati hari ini, bisa membawamu sebagai jalan bagi Pangeran Rui, itu sudah cukup. Hahaha. Kau selalu mengaku setia, tapi tak bisa bedakan setia dan khianat. Jika pangeranmu benar-benar mati, penyebab sebenarnya adalah dirimu. Pangeran, aku salah. Aku pantas mati. Aku hanya ingat budi selir Mingyue yang menyelamatkanku, jadi aku buta dan percaya begitu saja pada orang lain. Tidak, aku ingat, pagi ini, Pan Er bilang, itu teh jahe yang disiapkan selir khusus untukmu, aku sendiri yang membawanya ke kamarmu dan melihatmu meminumnya. Hei Yi, demi pertemanan selama ini, aku tidak akan membunuhmu. Mulai hari ini, kau dicopot dari jabatan kepala pengawal Heiyu, diusir dari ibu kota, dan dilarang kembali selamanya. Pangeran, aku tidak pergi, aku mengaku salah, aku mohon beri aku satu kesempatan lagi, aku akan tinggal dan menjadi pelayan bacamu, aku akan menjadi budakmu. Pasukan Blackfeather, seret orang ini pergi. Maaf, Komandan. Pangeran Zhao Hu, bukankah kamu seorang tabib? Cepat selamatkan pangeran. Aku hanya memiliki sedikit pengetahuan medis. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap racun es dan api ini. Nona Yun, aku mohon. Mohon selamatkan pangeran. Nyawa Hei ini mulai sekarang adalah milikmu. Tabib Zhao, orang-orang sudah pergi. Matamu melotot ke sana kemari, sedang melihat kemana. Nona Yun, setiap kata yang kuucapkan adalah benar. Apakah kamu tidak mengerti atau tidak mau mengobati? Qinji, Pan Er, kalian semua satu tim dengan Pangeran Rui. Kamu ingin melihat Xiao Tingyan mati, kan? Pasukan Blackfeather, bawa orang yang menyebalkan ini ke penjara kekaisaran, bawa ke ruang bawah tanah dan eksekusi secara diam-diam. Tidak ada penawarnya. Kalian tunggu saja untuk mengumpulkan mayatnya, hahaha. Racun dan penawarnya hidup bersama. Ternyata menggunakan darah hangat dari pemberi racun baru bisa mengekstrak penawarnya. Nona Yun, obat ini. Aku percaya padamu.
Racunnya teratasi, demamnya turun. Denyut nadinya akhirnya stabil. Nona Yun benar-benar dewa. Jika bukan karena Anda, Pangeran dan aku akan mati di sini hari ini. Pangeran, bagaimana perasaanmu? Apakah masih ada yang tidak nyaman? Siksaan es dan api di dalam tubuh telah hilang seluruhnya. Aku merasa jauh lebih baik. Pangeran, Nona Yun, cepat lihat. Hei Yi. Dia masih berlutut di bawah hujan di lantai bawah. Hujannya deras, sepertinya dia tidak akan bertahan. Dia sudah bukan orang istanaku lagi. Hidup atau mati bukan urusanku. Tutup jendela. Hahaha, Tuhan punya mata. Sejak kecil pangeran lemah dan sering sakit. Obat selalu menemaninya. Hamba telah melayani Tuan selama belasan tahun. Belum pernah melihat Tuan memiliki nafsu makan sebaik ini. Bahkan bisa menghabiskan 2 mangkuk bubur. Hanya 2 mangkuk bubur putih, sampai-sampai kamu menangis seperti orang kehilangan akal. Agak berlebihan dan dibuat-buat. Nona Yun, hamba sama sekali tidak dibuat-buat. Anda tidak tahu, pangeran dulu sangat menderita. Dia selalu tidak nafsu makan. Jarang sekali dia bisa makan sesuatu. Pangeran, kenapa Anda batuk? Apakah penyakit lamanya kambuh lagi? Saya punya pil untuk menghentikan batuk. Aku tidak apa-apa. Wang Kun, kau sangat mengganggu. Minggir. Pangeran, racun Anda baru saja hilang. Saya harus merawat Anda dengan saksama. Jika kau tidak minggir juga, aku akan suruh kau berlutut di bawah bersama Hei. Jika kau tidak menyelamatkanku dengan mempertaruhkan nyawamu, aku pasti sudah mati sekarang. Yun Luan. Budi besar tak terucap. Mulai sekarang, jika kau perlu sesuatu, aku akan selalu memenuhi permintaanmu. Pangeran, Anda terlalu serius. Kita sudah bersekutu. Jika satu pihak makmur, kami ikut makmur. Jika satu pihak terpuruk, kami ikut terpuruk. Keluarga Yun juga butuh pangeran sebagai pendukung. Komandan Hei, bangunlah. Jika kau terus berlutut, tubuhmu tidak akan kuat. Bukan aku yang mengecewakan pangeran, tapi aku yang buta. Aku hampir membuat pangeran tewas, pangeran tidak memaafkanku, aku tidak akan bangun. Kau bodoh sekali. Kau tahu Pan R itu mencurigakan. Pangeran sudah berkali-kali memberi kode padamu. Kenapa kau tetap bersikeras pada pendirianmu? Terus melindunginya? Karena aku curiga Pan R adalah adik kandungku yang hilang saat kecil. Dulu keluarga kami miskin. Ayahku yang suka berjudi menjual anggota keluarga, adikku terpaksa berpisah denganku. Sebelum pergi, dia hanya membawa gelang perak ini sebagai kenangan. Hari itu gelang perak ini jatuh dari tubuh Pan R. Kupikir dia adalah adikku yang sudah kucari selama 10 tahun. Aku punya niat pribadi. Aku tidak mau mengorbankan keluargaku sendiri. Kupikir aku bisa melindunginya. Hei, kau sungguh konyol. Kau pikir Paner adalah adikmu? Pernahkah kau selidiki kemana ayahmu menjual adikmu saat itu? Pangeran Rui sudah lama menggali kelemahanmu. Setelah ayahmu menjual adikmu, dia secara pribadi mengambil gelang perak berharga ini dan memberikannya pada Pangeran Rui. Pan R mendekatimu dengan gelang ini, itu hanya skenario yang dirancang Pangeran Rui. Dia memanfaatkan rasa bersalah dan obsesimu pada adikmu, menjadikanmu pisau paling tumpul. Melalui tanganmu, hampir saja kau bunuh Xiao Tingyan sendiri. Tidak. Dokter Wang, rawat pangeran. Hei Yu Wei, tutup restoran ini, jangan biarkan siapapun membuat masalah. Pulang ke rumah. Hei, ngapain kamu ikuti aku? Sudah kubilang, aku tak bisa mengubah keputusan Pangeran Yan. Kamu harus kembali ke restoran dan memohon padanya. Hei tidak mohon maaf pada pangeran. Hei penuh dosa, tak punya muka kembali ke istana pangeran. Mulai sekarang, hamba ingin mengikuti Nona Yun. Nona, di bawah perintah Nona, terima hukuman apapun, tanpa keluhan. Aku menampungmu, kamu dulu sering jadi musuhku. Anggap aku duri dalam daging,
keluarga Yun tidak menampung serigala yang tak bisa dijinakkan. Kembalilah. Xiaoxi, makanlah lebih banyak. Lihat, 2 hari ini kamu kurus sekali. Iya, tubuhmu memang lemah. Perbanyak asupan gizi. Xiaoxi, dulu karena masalah pernikahan digantikan, ayahmu memaksamu berlutut semalaman. Ibu waktu itu juga terlalu terburu-buru. Apa kamu menyalahkan ayah dan ibu? Bu, bagaimana mungkin aku menyalahkan ibu dan ayah? Dulu aku terlalu manja. Setelah berbuat salah, harus introspeksi dan bertanggung jawab. Mulai sekarang, aku akan dewasa dan membesarkan keluarga Yun. Baik, ini, nak, anak baik ibu. Kakak ipar, ikut aku ke kamar. Xiaoxi, ada apa? Kakak 3, cepat panggil dokter. Sekarang juga. Xiaoxi, kamu terlalu berlebihan. Aku cuma 2 hari ini khawatir sama kakak keduamu. Kurang tidur sedikit. Hanya pusing sedikit. Kenapa harus ribut begini? Selamat ibu tua. Selamat nyonya muda. Kabar gembira, nyonya muda. Ini bukan sakit. Ini sudah ada tanda hamil lebih dari sebulan. Hamil. Surga memberkati keluarga Yun. Keluarga Yun akhirnya punya penerus. Xiaoxi, berkat kamu. Cepat tulis surat untuk kakak keduamu. Kirim kabar baik ini ke perbatasan, biar dia tenang. Baik, aku akan menulis sekarang. Nona Yun, pangeran di pavilion Yunkue ingin bicara penting. Rucun, panggil kereta kuda. Aku ada urusan keluar sebentar, jangan bilang ibu. Mereka, Baik, Nona keempat. karena tidak bisa melepaskan diri. Baiklah, biarkan saja untuk sementara. Nona Yun keempat. Kemarin saya mendapat laporan rahasia. Meskipun Xiao Xuanrui sudah berangkat perang, tapi orang kepercayaannya yang ditinggalkan di ibu kota, Wei Ning. Akhir-akhir ini gerak-geriknya mencurigakan. Sering keluar masuk di barat kota. Saya khawatir Xiao Xuanrui, sebelum pergi, meninggalkan bidak rahasia di ibu kota. Orang ini, Wei Ming, kelihatannya selalu rendah hati. Tapi sekarang karena saya mengacaukan rencana, beberapa hal sudah berubah. Kalau begitu, saya harus mengambil inisiatif. Terima kasih, Pangeran, atas pengingatnya paku ini, Wei Ming saya sendiri yang akan mencabutnya. Hati-hati. Wei Ming. Lihat ini apa? Hal-hal kotor yang kau lakukan untuk Xiao Xuanru, banyak kejahatan bukti kuat. Kau pikir jika kau tidak bicara, kami tidak bisa menyelidikinya. Kalian bagaimana bisa punya barang-barang ini? Tidak, ini tidak mungkin. Xiao Xuanrui menjebak pasukan keluarga Yun di lembah angin hitam. Kau terlibat dalam hal ini. Katakan, apa sebenarnya rencananya? Saya tidak tahu. Jangan harap kau bisa mengorek informasi dari mulutku. Yang mulia Pangeran Rui pasti tidak akan melepaskanmu. Kesabaranku terbatas. Mengapa Xiao Xuanrui ingin membasmi habis? Bicara. Saya bicara kali ini kekacauan di perbatasan Yun Fuking secara inisiatif menunjuk Pangeran Yi untuk berangkat perang. Tapi dari awal Pangeran Yi, dia adalah orang pangeran, rencana pangeran, tidak terpengaruh sama sekali. Pangeran Yi selama ini netral. Mana mungkin rela dipermainkan Xiao Xuanru? Menjadi bidak catur dia? Karena Song Cheng, Pangeran Rui menguasai Song Cheng. Pangeran Yi sangat mencintai istrinya, untuk melindungi istri, Pangeran Yi, yang hamil, dan keluarga Song, hanya bisa menurut, memegang perintah rahasia dari Kaisar. Memaksa jenderal besar masuk ke lembah angin hitam yang berbahaya. Hanya dengan perintah rahasia ayah dan kakakku pasti tidak akan tanpa persiapan konspirasi apalagi yang ada di lembah. Memberi racun. Para wakil komandan itu sudah diam-diam memihak Pangeran Rui. Mereka menaruh racun di air minum pasukan, mengakibatkan semua prajurit, keluarga Yun kehilangan tenaga dalam sama sekali tidak mampu melawan musuh. Setelah pasukan besar masuk lembah, mereka menutup pintu masuk dan keluar, dengan asap beracun, dan hujan panah, akan membantai. Habis 90.000 prajurit, keluarga Yun, dan Pangeran Rui, sudah menyiapkan langkah selanjutnya. Setelah pasukan keluarga Yun hancur,
lalu memfitnah keluarga Yun dengan tuduhan berkhianat, membuat keluarga Yun hancur total. Tidak akan pernah bangkit lagi. Xiao Xuanrui, rencanamu sangat kejam. Aku harus pergi ke garis depan. Yun Luan, Pangeran, tidak ada waktu lagi. aku sudah tahu kau akan pergi ke garis depan, kan? Pangeran, kumohon pinjamkan aku pasukan Black Feather. Aku harus segera berangkat ke perbatasan. Baik. Ku berikan. Dulu aku juga seperti dia. Melihat kedua orang tua pergi tanpa bisa berbuat apa-apa. Rasa sakit ini. Aku mengerti. Pangeran, hamba memohon izin untuk mengikuti Nona keempat Yun ke perbatasan. Perjalanan ke perbatasan kali ini sangat berbahaya. Hamba bersedia mempertaruhkan nyawa untuk melindungi Nona keempat, untuk menebus kesalahan hamba di masa lalu. Hei, aku perintahkan kau pergi di perbatasan, semua harus mengikuti Yun Luan, hidupnya adalah hidupmu, pastikan dia kembali dengan selamat. Hamba menerima perintah. Jika Nona keempat terjadi apa-apa, Hei tidak akan hidup sendiri. Adik, kau pergi kemana? Kenapa jadi begini? Apa ada yang mengganggumu? Kakak ipar, aku tidak apa-apa. Sekarang, tolong segera jemput ibu. Ibu baru saja istirahat. Sekarang juga. Bilang keluarga Yun dalam bahaya besar tidak bisa ditunda. Luan Er, kenapa penampilanmu begini? Sebenarnya ada apa? Semua keluar, tutup pintu. Tanpa izinku siapapun tidak boleh mendekat, setengah langkah pun ke aula ini. Ibu, kakak ipar 3 hari lagi akan ada laporan rahasia mendesak dari perbatasan. Ayah dan kakak difitnah oleh orang jahat, memimpin 90.000 prajurit masuk ke ngarai angin hitam, semua tewas pasukan Yun habis. Tidak, itu tidak mungkin. Ayah mertua dan suamiku bertempur bertahun-tahun, mana mungkin melakukan kesalahan bodoh seperti itu. Adik, kau bohongi kami benar? Luan Er, siapa? Siapa yang ingin celakakan keluarga Yun? Pangeran Rui, Xiao Xuanrui. Dia menguasai kota Song, memaksa Pangeran Yi mengirim perintah palsu di perbatasan. Ibu, kakak ipar ini adalah jebakan maut yang ditujukan kepada keluarga Yun kita. Luan Er, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ibu, selama ibu dan kakak ipar ada, bagian dalam keluarga Yun tidak akan kacau. Asalkan kita tidak kehilangan ketenangan, Xiao Xuanrui tidak akan bisa menelan seluruh keluarga Yun. Aku akan berangkat ke perbatasan malam ini. Bahkan jika harus merebut, aku akan membawa pulang jenazah ayah dan kakak. Adik kecil, pergilah ke perbatasan. Bagian belakang kediaman jenderal ini aku yang jaga. Selama aku masih bernapas, tidak akan kubiarkan setangan setan masuk ke keluarga Yun. Dan, aku tidak akan memberimu kekhawatiran sedikit pun. Kakak ipar, memiliki dirimu adalah berkah bagi seluruh keluarga Yun. Binanian, pergilah ke dalam lemari rahasia di kamarku, ambilkan benda yang dibungkus kain sutra merah itu. Nyonya, itu adalah benda yang paling Anda hargai, apakah Anda benar-benar ingin mengambilnya? Ini adalah tombak Pojun yang dianugerahkan oleh kaisar terdahulu. Dulu, sebagai seorang jenderal wanita, aku menjaga perbatasan dan meraih prestasi gemilang. Kaisar terdahulu khusus memberikan tombak ini untuk menunjukkan kehormatan bahwa wanita keluarga Yun tidak kalah dengan pria. Biasanya, siapapun di antara kalian yang menyentuhnya akan dihukum. Luan Er, situasi di perbatasan sangat ganas. Hari ini ibu memberikan tombak Pojun ini padamu, manfaatkan sisa keagungan kaisar terdahulu untuk melindungimu. Tapi ingat ini, utamakan keselamatan dirimu sendiri. Keluarga Yun tidak sanggup kehilangan lagi. Kamu harus pulang dengan selamat, bawa ayah dan kakakmu pulang. Aku bersumpah, tidak akan mengecewakan amanat ibu, entah hidup atau mati, aku akan menanti ayah dan kakak pulang dengan selamat, dan menjaga seluruh keluarga Yun.
Ayo, Ibu, Bantu aku kembali. Pria dan putri keluarga Yun berjuang di depan. Kita sebagai wanita harus menjaga kediaman jenderal ini mati-matian, menunggu mereka pulang dengan kemenangan. Mereka adalah pasukan bulu hitam paling elit di bawah pangeran. Mulai sekarang, mereka tidak lagi di bawah perintahku. Kami, menghadap Tuan Baru, akan setia sampai mati, Nona, keempat Yun, melindungi, Nona keempat Yun. Pangeran, aku pergi ke perbatasan hanya untuk meminjam orang He Wei ini adalah pengawal pribadi pangeran. Bagaimana aku bisa mengambil alih sepenuhnya? Panglima besar mereka Hei juga tidak bisa kubawa pergi. Orang yang sudah aku berikan tidak akan pernah bisa kuterima kembali. Hei Wei hanya diberikan, tidak dipinjamkan. Ini adalah pemberian dari Yun Luan. Perbatasan utara, berbahaya yang harus kau hadapi adalah 100.000 tentara dan tipu daya Xiao Xuan Rui. Terima mereka. Aku hanya bisa tenang di ibu kota. Dan Hei, sebelumnya tidak menghormatimu. Sekarang sudah bersamamu, beberapa hari kau. Bawa juga dia. Dia pasti akan menjagamu. Karena pangeran begitu tulus membantu, jika Yun Luan menolak lagi akan terlihat berlebihan. Baik, kekuatan ini kuterima. Yun Luan, aku rela menjadi pendukung terkuatmu. Pergi ke perbatasan utara ini, lakukanlah dengan bebas. Aku di ibu kota pasti akan menstabilkan situasi untukmu, dan juga akan menyelidiki semuanya, apapun tindakanmu, bahkan jika kau sendiri membunuh Xiao Xuan Rui di perbatasan, aku bisa membereskan semuanya untukmu, meredakan segalanya. Membunuh pangeran adalah dosa besar. Dia Xiao Tingyan ternyata demi aku menanggung bencana besar seperti ini. Terima kasih, pangeran. Tapi membunuh Xiao Xuan Rui dengan satu tebasan terlalu murah baginya. Yang paling dia pedulikan adalah tahtanya, kekuasaannya, ambisinya. Aku akan menghancurkan semua harapannya, selangkah demi selangkah, dengan tanganku sendiri. Membuatnya memakan buah perbuatannya sendiri, mati dalam siksaan. Lagi pula, keluarga Yun bersumpah menjaga perbatasan adalah untuk rakyat yang menderita. Karena membunuh seorang pangeran menyebabkan perang saudara di istana, menyebabkan rakyat kehilangan tempat tinggal. Keluarga Yun akan menjadi pengkhianat sepanjang masa. Bagus, seorang Yun yang peduli pada dunia. Nona keempat, aku benar-benar tidak salah memilihmu. Malam ini dingin. Jangan sampai kedinginan. Aku menunggu kabar baikmu di ibu kota. Jaga dirimu. Pangeran, jaga dirimu. Hei Wei, dengarkan perintah. Ikut aku berangkat ke perbatasan malam ini. Nona Yun, keempat jalan tertutup salju, kuda-kuda sudah hampir kelelahan, kau sudah semalaman tidak tidur, tidak jauh dari sini ada tempat peristirahatan kuda, kita harus mengganti kuda dan beristirahat, memulihkan tenaga. Tidak boleh berhenti. Setiap detik adalah nyawa ayah dan kakakku. Ayo lanjutkan perjalanan. Yun Luan? Nona Yun. Anda demam. Kaki Anda masih berdarah, Nona, Anda tidak peduli dengan kesehatan Anda sendiri. Setidaknya pikirkan, jika Anda jatuh sebelum sampai di perbatasan, siapa yang akan menyelamatkan jenderal? Aku tidak apa-apa. Ambilkan salep untukku. Setelah mengoleskan obat, segera ganti kuda. Lanjutkan perjalanan Hei. Ini adalah nyawa 90.000 prajurit keluarga Yun. Aku tidak boleh kalah, juga tidak boleh menunggu. Jenderal, meskipun sisa pasukan Liang telah dipukul mundur, tapi mereka mundur dengan sangat teratur, tidak seperti kekalahan. Ngarai Hei Feng ini mudah masuk, sulit keluar. Jika ada penyergapan, kita 90.000 orang akan menjadi sasaran empuk. Kurang ajar. Pasukan Liang sudah dipukul mundur dengan kocar-kacir. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menangkap panglima musuh Liang. Ini perintah rahasia dari Kaisar Yun Fuking, kau berlambat-lambat, atau kau mau melawan perintah Kaisar?
membiarkan harimau kembali ke hutan. Pangeran, ayahku tidak melawan perintah Ngarai Heifeng. Ini adalah tempat yang mematikan bagi militer. Masuk secara gegabah, risiko kehancuran total sangat besar. Diam. Siapa kau? Seorang junior, berani bicara di sini? Yun Fuking, melihat titah suci, sama dengan melihat kaisar. Aku hanya bertanya satu hal, perintah rahasia yang diberikan kaisar ini, kau terima atau tidak? Pasukan keluarga Yun prestasinya terlalu tinggi, mengancam kaisar. Apa kalian bahkan tidak menghormati kaisar? Kau omong kosong. Keluarga Yun adalah keluarga yang setia dan patriotik. Kaisar pada akhirnya tetap waspada terhadap keluarga Yun. Jika hari ini kita tidak masuk Ngarai, dituduh berkhianat. Tuduhan pemberontakan akan segera menimpa keluarga Yun. Demi 90.000 prajurit dan wanita, serta anak-anak yang ditinggalkan. Perjalanan ini harus aku tempuh. Hamba Yun Fuking menerima titah. Seluruh pasukan, dengarkan perintah. Masuk Ngarai. Mulut Ngarai runtuh. Batu besar menutup jalan mundur. Kekuatan dalamku juga hilang. Seluruh tubuhku lemas. Ayah, obat, air dan bekal kita telah diracuni dengan racun lemah. Yun Fuking, aku akan mengirimmu ke alam baka. Jenderal, jangan melawan lagi. Hari ini adalah akhir dari pasukan keluarga Yun. Han Qi, Zhou Cheng, kalian berdua bajingan, ayahku memperlakukan kalian seperti saudara, kalian malah meracuni di dalam militer, mengkhianati saudara seperjuangan. Tuan kedua, jangan bicara manis. 15 tahun. Darah yang kami tumpahkan di medan perang tidak kurang dari Yun Fuking. Tapi, mengapa semua jasa dan kehormatan semua milik keluarga Yun berada di bawah orang lain? Zhou Cheng, siapa dulu yang memohon kaisar untuk menyelamatkan 9 generasi keluargamu? Siapa yang saat kamu terluka parah pensiun mengeluarkan uang sendiri untuk membantumu? Kamu kembali ke militer. Zhou Cheng, Han Qi, dan aku sudah mengajukan permohonan pada kaisar untuk membagi kekuasaan militer di perbatasan utara menjadi 3 bagian dan memberikannya kepada kalian. Kenapa kalian sampai dibutakan oleh ambisi? Dibagi 3? Mana ada senangnya menguasai sendiri perbatasan utara. Pangeran Rui dan Pangeran Yi sudah berjanji pada kami. Asalkan pasukan keluarga Yun mati, perbatasan utara ini adalah milik kita yang berkuasa. Jenderal, orang bijak tahu situasi. Permainan ini disusun bersama oleh Pangeran Rui dan Pangeran Yi. Bahkan, istana pun diam-diam menyetujuinya. Salahkan dirimu sendiri, karena prestasimu terlalu besar hingga mengancam penguasa. Dan tidak mau memihak. Luan Er. Ayah, salah. Ayah seharusnya tidak keras kepala, menyebabkan 90.000 saudara yang bertaruh nyawa ini celaka. Tembakkan panah, jangan ada yang tersisa. Para saudara pasukan keluarga Yun, meski hari ini terjebak di tempat mati, kami adalah jiwa Nanchu saat hidup dan jenderal keluarga Yun saat mati. Ikuti aku menyerbu, buka jalan hidup untuk anak-anak. Ayah, kamu luka parah. Mundur, Shen Er, Feng Er, bawa saudara yang masih bisa bergerak untuk menerobos. Katakan pada Luan Er, pasukan keluarga Yun tidak pernah berkhianat dan tidak pernah memberontak. Ayah, Zhou Cheng, kamu bersekongkol dengan Han Qi untuk menjebak 90.000 prajurit ke dalam perangkap. Saat kau terbangun di malam hari, apakah kau tidak takut mendapat kutukan? Kutukan, Tuan Muda, kau terlalu naif. Salahkan ayahmu, Yun Fuking, yang prestasinya membuat Baginda cemas, hingga Baginda gelisah tak bisa tidur. Omong kosong. Mana mungkin Baginda seperti itu? Jika Baginda menghendaki kematian seorang menteri, menteri itu harus mati. Tanpa kecurigaan dan izin diam-diam dari Baginda terhadap keluarga Yun, hanya berdasarkan Pangeran Rui sendiri, mana mungkin dia berani merancang jebakan mematikan di lembah angin hitam ini. Xiao Xuan Rui. Ternyata dialah dalang di balik ini. Putra kedua bukan hanya Pangeran Rui, tetapi juga Pangeran Yi.
Hehehe, Pangeran Yi sendiri yang memimpin pasukan memblokir mulut lembah. Apa kau masih menganggapnya sebagai pangeran netral yang lurus? Pangeran Yi sangat mencintai istrinya, dan selama ini dikenal bersih dan jujur. Mana mungkin dia rela menjadi kaki tangan Xiao Xuanrui? Bersih dan jujur, itu karena dia tidak ditekan pada titik lemahnya. Pangeran Rui menggunakan sesuatu untuk mengendalikan adik ipar Pangeran Yi, Song Cheng. Setinggi apapun harga diri Pangeran Yi, demi istrinya, dia harus patuh, menyusun rencana yang sempurna ini. Setelah kalian semua mati di lembah ini, tuduhan berkhianat dan memberontak akan segera dilemparkan ke keluarga Yun. Saat itu, kediaman jenderal penjaga negara yang berdiri 100 tahun akan hancur lebur. Ambil senjatamu semua. Panglima besar gugur untuk melindungi kita. Dalam kamus pasukan keluarga Yun, tidak ada kata menyerah. Ya. Ya. Itu yang dikatakan kakakku. Benar, ayah telah gugur, tapi masih ada kita. Selama kita masih bernapas, jangan biarkan bendera ini jatuh. Bunuh mereka, jangan ada yang tersisa, cincang mereka semua. Tuan Muda pertama, Tuan Muda kedua, para prajurit keracunan parah. Kita semua sudah tidak kuat lagi. Gak kuat pun harus kuat. Pikirkan istri dan anak-anak kita di ibu kota. Pikirkan keluarga Yun yang telah berdiri 100 tahun di belakang kita. Adik perempuanku, Yun Luan, sudah mengetahui konspirasi. Dia pasti akan membawa pasukan untuk menyelamatkan kita. Perisai di bagian terluar. Bentuk formasi pertahanan. Bahkan dengan daging dan darah kita. Kita harus mempertahankan formasi ini. Kurusa. Ya, kita tunggu Nona keempat. Nona keempat pasti akan datang. Pertahankan posisi mati-matian. Tunggu Nona keempat datang. Xiao Xuanrui memanfaatkan kekhawatiran kaisar terhadap jenderal yang terlalu berjasa dengan menggunakan perintah rahasia palsu. Menjerat ayah dan kakakku ke pinggiran lembah angin hitam. Raja Yi sendiri memimpin 200.000 pasukan untuk mengepung dengan ketat dan mengawasi pertempuran dari atas. Ini adalah jebakan maut dari awal hingga akhir. Bukan hanya itu, bawahan baru saja mengetahui, Wakil Jenderal Kamp Utara, Han Qi, sudah lama berkhianat dan bergabung dengan musuh. Memutuskan semua komunikasi antara kamp dan jenderal besar. Han Qi. Semua pengkhianat keluarga Yun harus mati. Apakah pengakuan Wei Ming dan yang lainnya sudah ditandatangani? Lapor Pangeran, Wei Ming, dan sisa pengikutnya sudah mengaku semuanya, Xiao Xuanrui. Selama bertahun-tahun bersekongkol dengan musuh luar, mengendalikan obat terlarang pemerintah secara diam-diam. Bukti bahwa Kuai Huosan menjebak Yun Fuking sudah diverifikasi semua. Bagus. Rantai bukti sudah terkunci. Segera aktifkan semua agen rahasia di ibu kota. Tangkap semua mata-mata kepercayaan Xiao Xuanrui. Aku ingin di ibu kota. Menguasai situasi sepenuhnya. Jangan biarkan Xiao Xuanrui nekat memberontak. Yun Luan sedang memecahkan kebuntuan di depan. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Di sini, di belakang. Warga, tenanglah. Jenderal besar sangat gagah berani. Kemenangan besar sudah di depan mata. Sisa pasukan kerajaan Liang sudah seperti kura-kura dalam tempayan. Kalian pulang saja dan tunggu kabar baik. Tapi Jenderal Han, mengapa genderang perang hari ini terdengar begitu menyedihkan? Menyedihkan? Tentu saja menyedihkan. Yun Fuking dan 90.000 pasukan keluarga Yun sudah menjadi abu sejak lama. Nona keempat Yun. Kau mau apa? Han Qi, di mana ayah dan kakakku sekarang? Nona keempat, Anda salah paham. Jenderal besar baik-baik saja. Sedang meraih kemenangan besar di lembah. Kau masih berani mengelak? Raja Yi memimpin 200.000 pasukan untuk mengepung dari luar. Kalian ingin memusnahkan 90.000 pasukan keluarga Yun? Katakan, bagaimana situasi di dalam lembah? Aku bilang. Raja Yi membawa pasukan besar dan memblokir semua jalan keluar dari Ngarai dan juga meracuni. Mereka sudah dikepung di dalam selama 8 jam. Tidak kuat lagi. Pengkhianat dan pengacau, mati pun tidak menyesal. Han Qi diam-diam bergabung dengan Raja Rui, membantunya memfitnah jenderal besar dan pasukan keluarga Yun. Mereka menggunakan racun untuk menghilangkan kekuatan batin ketiga pasukan, lalu menyuruh Raja Yi memimpin 200.000 pasukan untuk mengepung Ngarai Angin Hitam, untuk membantai semua rekan seperjuangan kita. Istana, Pangeran Agung, Jenderal besar telah menumpahkan darah untuk melindungi perbatasan.
Mereka malah menusuk dari belakang. Kita tidak boleh membiarkan jenderal besar mati sia-sia. Bersumpah akan mengikuti Nona keempat ke Ngarai untuk menyelamatkan saudara-saudara kita. Siapa yang tidak takut mati, ikuti aku, ratakan ngarai angin hitam. Pintu besar tertutup rapat, tidak bisa digerakkan sama sekali. Apa yang harus dilakukan? Hei, gunakan bubuk mesiu untuk meledakkan tempat ini. Bawahan menerima perintah. Yun Shen, pergilah mati. Beraninya kau, pengkhianat. Yun Luan, kau. Bagaimana kau bisa di sini? Aku datang untuk mengambil nyawamu. Adik kecil, akhirnya kau datang. Tapi ayah sudah. Ayah, putrimu datang terlambat. Ayah, buka matamu dan lihat putrimu. Yun Luan, pasukan keluarga Yun. Kalian ternyata selamat. Zhou Cheng, mereka itu apa-apaan? Raja Yi, demi kepentingan pribadimu, kau rela menjadi antek Xiao Xuan Rui. Kau memegang titah suci, memaksa ayah dan kakakku masuk ke lembah, membunuh ayahku, dan tak terhitung prajurit. Apa hukumannya? Aku juga terpaksa Xiao Xuan Rui memberi Song Chen racun nikmat. Jika aku tidak menurut istriku anakku yang belum lahir, seluruh keluarga Song akan mati. Keluargamu berharga tapi 90.000 prajurit. Keluarga Yun juga tidak berharga. Ayahku menjaga pintu gerbang Nanchu seumur hidupnya. Apa salahnya? Jika raja ingin bawahannya mati, bawahan harus mati. Ini kehendak kaisar. Apa yang bisa aku lakukan? Hari ini aku akan menegakkan keadilan mengantarmu mati. Lindungi pangeran! Lindungi pangeran! Kau berani membunuh pangeran. Tusukan ini adalah untuk ayahku dan saudara-saudara yang gugur. Saudara-saudara, kumpulkan jenazah rekan hitung perbekalan. Kita kembali ke ibu kota untuk mengadu kepada kaisar menuntut keadilan bagi jenderal besar. Kembali ke ibu kota, menuntut keadilan. Kembali ke ibu kota, menuntut keadilan. Wei Ming, aku sudah mendapatkan semua dekret rahasia atas namamu. Termasuk penguasaan obat terlarangmu di luar semua bukti kuat bahwa kau diam-diam membentuk pasukan pribadi untuk Xiao Xuan Rui. Paduka, ampun. Hamba mengaku semuanya Pangeran Rui sudah lama bersekongkol dengan beberapa pejabat penting di istana, menggelap setengah dari gaji tentara di garis depan. Begitu pasukan Yun jatuh, dia akan segera melapor, memfitnah Yun Fuking, berkhianat dan menjual negara, menyerahkan kota perbatasan kepada negeri Liang dengan cuma-cuma sebagai alat politiknya untuk naik tahta. Benar-benar ambisi jahat pasukan bulu hitam. Dengarkan perintah. Siap, Tuan. Ambil pengakuan Wei Ning dan bukti pertemanan serta korupsi Xiao Xuan Rui selama ini. Semua catatan gelap penggelapan gaji tentara, kumpulkan semuanya. Kerahkan semua pasukan pengawal yang bisa ku kontrol di ibu kota, blokir semua jalan penting di istana. Jangan beri Xiao Xuan Rui kesempatan untuk merebut tahta atau melarikan diri. Siap. Yun Luan, aku sudah menyusun rencana di ibu kota. Kau bawa saja jenderal besar pulang. Darah dan dendam yang dalam akan kubalaskan bersamamu. Ayahanda, Pangeran Yan mengadakan pengadilan ilegal, menangkap pejabat kekaisaran tanpa alasan. Ini adalah persekongkolan merebut kekuasaan. Tidak menghormati hukum. Hamba curiga, Pangeran Yan sengaja melindungi keluarga Yun yang berkhianat di perbatasan. Menutupi. Pangeran Rui, yang mulia, terburu-buru menuduhku. Mungkin karena merasa bersalah. Apa yang harus aku takut? Aku hanya tahu Yun Fuking di utara gegabah mengejar prestasi, menyebabkan 90.000 tentara dalam bahaya. Tuduhan berkhianat ini.
Kakak Kanda, hamba menginterogasi Wei Ning. Karena Wei Ning terlibat dalam konspirasi besar di utara. Pangeran Rui terus mengatakan, keluarga Yun berkhianat. Tapi hamba punya pengakuan tertulis Wei Ning. Dan selama ini Pangeran Rui menguasai obat terlarang kekaisaran, serta pembukuan hitam korupsi gaji tentara. Namun menunjukkan bahwa pengkhianat sebenarnya adalah orang lain. Xiao Xuan Rui, apa sebenarnya yang terjadi? Ayahanda, ini fitnah. Itu bukti palsu yang dibuat Pangeran Yan untuk menjebak hamba. Pangeran Rui, yang mulia. Situasi sudah ditentukan. Sebaiknya hemat tenaga saja. Pikirkan bagaimana mengaku di depan pasukan keluarga Yun nanti. Yun Luan. Aku menjemputmu dan Jenderal Besar pulang. Tuan, aku membawa ayah pulang. Tapi dia tidak bisa lagi membuka mata untuk melihat sungai dan gunung Nanchu. Roh pahlawan Jenderal Yun sedang melihat kita. Jaringku di ibu kota sudah dikencangkan sepenuhnya. Semua anak buah Xiao Xuan Rui sudah kupotong. Kesaksian Wei Ning, pembukuan hitamnya, semua ada di tanganku. Dia. Baik, hari ini di Aula Emas, di depan seluruh rakyat, aku akan membongkar topeng pangerannya dan mengungkap pengkhianatannya. Hamba, Yun Luan, membawa tombak pemberian kaisar sebelumnya, mewakili Yun Fuking. Mewakiliku, 90.000 prajurit keluarga Yun yang terbaring di ngarai angin hitam mengadu kepada Baginda. Yun Luan, wanita pengkhianat negara, berani bicara ngawur di Istana Emas. Xiao Xuan Rui, kau manfaatkan kekhawatiran Baginda terhadap jasa yang melebihi raja, dengan dalih perintah rahasia, memancing ayah dan kakakku masuk ke ngarai angin hitam. Ini pengakuan dosa yang ditandatangani sendiri oleh Pangeran Yi sebelum mati. Kau gunakan obat terlarang untuk mengendalikan Song Cheng, memaksa Pangeran Yi menjadi antekmu. Kau sogok wakil komandan Zhou Cheng dan Han Qi, meracuni air minum 90.000 pasukan, membuat mereka kehilangan tenaga dalam, akhirnya dengan panah beracun dan asap, musnahkan 90.000 jiwa pahlawanku. Kau berkhianat dan memberontak, memfitnah orang setia, niatmu keji. Kakak, ini semua bukti Xiao Xuan Rui mengendalikan obat terlarang selama ini, menggelapkan gaji militer, membangun pasukan pribadi, semua bukti kuat percobaan pemberontakan. Bukti kuat. Mohon kakak menghukum berat pengkhianat, berikan keadilan bagi keluarga Yun, berikan keadilan bagi langit. Dasar anak durhaka, kau binatang. Kau demi kepentingan pribadi membunuh 90.000 pasukanku, membunuh jenderal penjaga negara. Kau mau memberontak? Ayah, ampun. Pangeran Rui, Xiao Xuan Rui, berkhianat pada negara, memfitnah pejabat setia. Menurut hukum Nanchu, harus dihukum pancung. Pangeran pertama berkhianat dan memberontak. Bukti sekuat gunung. Mohon Baginda menghukum berat. Berikan keadilan bagi jenderal besar. Orang, singkap pakaian Pangeran Xiao Xuan Rui, masukkan ke penjara mati. 3 hari lagi pancung di gerbang selatan sebagai contoh. Patuh. Sita semua harta kaki tangannya. Rehabilitasi nama baik Yun Fuking dan 90.000 prajurit keluarga Yun. Anugerahkan gelar Anumerta Pangeran Negara Setia dan Pemberani kepada Yun Fuking. Semua prajurit keluarga Yun masuk kuil kesetiaan. Terima persembahan selama-lamanya. Yun Luan, balas dendamu tercapai. Jenderal besar bisa beristirahat dengan tenang. Ayah, kakak, dan 90.000 saudara yang gugur, Yun Luan akhirnya membawa kalian pulang. Kali ini aku akhirnya tidak membiarkan tragedi terulang.